Pengamen jalanan ini temukan dompet di pinggir jalan. Saat ia buka dompet itu ia malah syok karena ada foto ayahnya. Ternyata selama ini ayahnya terpisah dan jadi CEO. Hawa panas ibu kota terasa menyengat kulit, bercampur dengan asap knalpot kendaraan yang tak pernah berhenti berlalu lalang. Di tengah hiruk-pikuk kota yang tak kenal ampun, Aldi berdiri tegak di sudut trotoar yang sama seperti biasanya, dengan biola tua kesayangannya yang sudah penuh dengan goresan. Jari-jarinya yang lentik menari dengan lincah di atas senar, menghasilkan alunan melodi yang sendu namun memikat. Setiap gesekan gagang biola seolah menjadi pelariannya dari kerasnya kehidupan, dari beban yang harus dipikulnya sejak kecil. Matanya yang berwarna coklat tua sesekali menerawang, memandang langit yang mulai berubah jingga, seolah mencari jawaban dari takdir yang telah memberikannya jalan hidup yang begitu berat. Di kakinya, terbaring sebuah kotak kayu sederhana yang berisi beberapa lembar uang receh. Hasil dari seharian ia mengabdikan dirinya pada seni yang ia cintai, meski hanya dianggap sebagai pengamen jalanan oleh kebanyakan orang. "Permisi, Pak, Bu, kalau berkenan." Suaranya lembut terdengar di sela-sela alunan biola, mencoba menarik perhatian para pejalan kaki yang lalu lalang dengan wajah-wajah lelah setelah seharian bekerja. Beberapa orang mengabaikannya, beberapa lainnya melemparkan senyum simpati sebelum melanjutkan perjalanan. Seorang wanita paruh baya berhenti sebentar, mengambil sekeping uang Rp5.000 dari dompetnya, dan meletakkannya dengan hati-hati di dalam kotak kayu itu. "Terima kasih, Bu," ucap Aldi dengan sopan, sambil terus melanjutkan permainannya. Hatinya tersentuh oleh kebaikan kecil seperti itu, meski ia tahu uang itu tidak akan cukup untuk membayar obat ibunya yang semakin mahal. Saat senja mulai tiba, Aldi memutuskan untuk beristirahat sejenak. Ia duduk di pinggir trotoar, menyandarkan punggungnya pada tembok pagar yang catnya sudah mengelupas. Dari saku celananya yang sudah usang, ia mengeluarkan selembar foto lama yang sudah pudar warnanya. Foto itu memperlihatkan seorang wanita cantik dengan senyum lembut. Ibunya, Sari, yang sekarang terbaring lemah di rumah mereka yang sederhana. "Bertahanlah, Bu," bisiknya pelan, suaranya bergetar penuh haru. "Aku akan berusaha lebih keras lagi. Aku janji." Seorang anak kecil yang sering melihatnya bermain di sana mendekat. Matanya penuh dengan rasa ingin tahu. "Kakak, kenapa setiap hari main di sini? Tidak capek?" tanya anak itu polos. Aldi tersenyum getah, merogoh saku celananya dan memberikan permen terakhir yang ia miliki kepada anak itu. "Kakak harus cari uang untuk ibu, Dik. Ibu kakak lagi sakit." Jawabannya singkat, namun menyimpan 1000 cerita pilu yang tak terungkap. Anak itu mengangguk, meski mungkin tidak sepenuhnya memahami beban yang dipikul oleh kakak pengamen yang ramah itu. Angin sore mulai berhembus lebih kencang, menerbangkan rambut ikal Aldi yang sudah lama tidak terpotong rapi. Ia mengenang kembali kata-kata ibunya tadi pagi, sebelum ia pergi mengamen. "Aldi, nak, ibu minta maaf sudah memberatkanmu." Air matanya hampir jatuh mengingat betapa ibunya, meski dalam kondisi lemah, masih selalu memikirkan perasaannya. "Ibu, jangan bilang begitu. Ibu adalah segalanya bagi Aldi." Batinnya bergetar. Ia tahu, hidup mereka memang tidak mudah, tapi selama mereka masih bersama, masih ada harapan untuk terus melangkah. Dengan tekad yang baru, Aldi berdiri kembali. Ia mengangkat biolanya, bersiap untuk memainkan lagu terakhirnya hari ini sebelum kembali ke rumah. Jari jemarinya kembali menari, kali ini dengan melodi yang lebih penuh semangat. Seolah melalui musik, ia ingin menyampaikan pada dunia bahwa meski hidupnya tak semudah orang lain, ia tak akan pernah menyerah. Setiap nada yang keluar dari biolanya adalah cerita, setiap irama adalah doa, dan setiap melodi adalah harapan untuk hari esok yang lebih baik. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aldi membuka pintu kayu yang reot, menyambangi rumahnya yang hanya terdiri dari satu ruang kecil. Di sudut ruangan, terbaringlah ibunya, Sari, dengan wajah pucat dan tubuh yang semakin kurus. Lampu minyak yang ditempatkan di atas meja kayu sederhana menerangi ruangan dengan cahaya yang redup, menari-nari mengikuti hembusan angin malam yang masuk dari celah-celah dinding bambu. "Ibu, Aldi sudah pulang," ucapnya lembut sambil meletakkan biola di samping tempat tidur. Dengan hati-hati, ia mengambil segelas air dan obat dari meja, lalu mendekati ibunya. "Sudah minum obat sore tadi, Bu?" Sari membuka matanya perlahan. Senyum lembut terukir di wajahnya yang mulai keriput. "Sudah, nak. Ibu baik-baik saja.
jawabnya, meski suaranya terdengar parau dan lemah. Tangannya yang berurat mencoba meraih tangan Aldi. Hari ini bagaimana? Tidak terlalu lelah, kan? Aldi menggeleng sambil membantu ibunya duduk. Biasa saja, Bu. Banyak yang kasih rezeki hari ini, katanya berusaha terdengar riang. Meski dalam hatinya ia tahu uang yang didapatnya hari ini belum cukup untuk membeli obat yang lebih baik. Sari memandangi anaknya dengan mata berkaca-kaca. Ibu tahu kau berbohong, Nak. Wajahmu selalu cerah ketika hari ini baik, katanya lembut. Kau tidak perlu menyembunyikan kesulitanmu dari ibu. Aldi menarik napas dalam. Ibu, kenapa kita harus hidup seperti ini? Tanyanya, suara bergetar. Tadi siang, ada anak seusiaku lewat dengan mobil mewah. Dia tertawa riang dengan keluarganya. Kenapa kita tidak bisa seperti mereka? Sari mengusap punggung Aldi dengan lembut. Setiap orang punya takdirnya masing-masing. Nak, yang penting kita tetap bersyukur dengan apa yang kita punya. Tapi ibu, Aldi bersikeras. Tentang ayah, kenapa ibu tidak pernah mau bercerita lengkap? Setiap kali aku tanya, ibu selalu mengatakan hal yang sama. Sari menatap jauh ke sudut ruangan, seolah mencari kata-kata yang tepat. Ayahmu, dia bukan orang jahat, Aldi. Dia pria baik dengan hati yang mulia. Lalu kenapa dia pergi? Kenapa dia meninggalkan kita? Desak Aldi, kali ini dengan suara yang lebih tegas. Takdir yang memisahkan kita, jawab Sari dengan suara bergetar. Percayalah pada ibu, jika saja waktu itu keadaan memungkinkan. Aldi berdiri dan berjalan mendekati jendela kecil yang terbuat dari anyaman bambu. Ibu selalu mengatakan hal yang sama sejak aku kecil. Tapi aku sudah dewasa sekarang, Ibu. Aku berhak tahu kebenarannya. Sari menarik napas dalam-dalam. Suatu hari nanti, ketika kau sudah cukup kuat, Ibu akan menceritakan semuanya. Tapi untuk sekarang, batuk-batuk kecil menginterupsi ucapannya. Percayalah pada Ibu bahwa beberapa kenangan lebih baik tetap tersimpan rapi. Ayah masih hidup, bukan? Tanya Aldi tiba-tiba, membuat Sari terkejut. Kenapa kau menanyakan itu? Karena setiap kali aku bertanya, Ibu tidak pernah bilang dia sudah meninggal. Ibu selalu bilang kita terpisah. Itu artinya dia masih di luar sana, di suatu tempat. Sari menunduk. Tangannya menggenggam erat selimut lusuh yang menutupi tubuhnya. Aldi, Nak, kadang-kadang, harapan bisa menjadi pisau bermata dua. Ibu tidak ingin kau terluka. Tapi ibu, bagaimana mungkin aku tidak berharap? Setiap hari aku melihat anak-anak lain punya ayah yang membanggakan mereka. Setiap hari aku harus berjuang sendirian, bertanggung jawab atas segalanya. Aku lelah, ibu. Aku lelah harus selalu kuat. Air mata mulai mengalir di pipi Sari. Ibu tahu, Nak. Ibu tahu betapa beratnya bagimu. Dia memanggil Aldi mendekat. Dengarkan ibu. Ayahmu dulu adalah pria hebat. Dia mencintai kita dengan sepenuh hati. Tapi hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Apakah dia meninggalkan kita karena kita miskin? Apakah dia malu dengan kita? Tanya Aldi dengan suara hampir berbisik. Tidak. Jangan pernah berpikir seperti itu. Bantah Sari dengan semangat yang tiba-tiba. Dia terpaksa pergi. Ada alasan yang sangat kuat saat itu. Aldi duduk di tepi tempat tidur, memegang tangan ibunya yang dingin. Ibu, aku berjanji akan menjadi lebih kuat. Tapi tolong, beri aku sedikit petunjuk. Siapa ayahku sebenarnya? Apa pekerjaannya? Di mana kami bisa mencarinya? Sari memandangi wajah anaknya yang penuh tekad. Dalam kegelapan, ia bisa melihat bayangan wajah ayah Aldi pada sosok pemuda di depannya. Dia dulu bekerja di perusahaan besar. Dia sangat pintar dan ambisius. Tapi dia berhenti sejenak. Dia juga punya keluarga besar dengan banyak ekspektasi. Jadi dia memilih keluarganya daripada kita? Tanya Aldi dengan pedih. Bukan seperti itu, Nak. Sari menghela napas panjang. Suatu malam, dia pergi untuk menyelesaikan sesuatu, dan dia tidak pernah kembali. Ibu mencari,
bertanya kemana-mana, tapi tidak ada yang tahu keberadaannya. Seolah-olah dia menghilang begitu saja. Aldi terdiam sejenak, mencerna setiap kata yang diucapkan ibunya. Kalau begitu, mungkin sesuatu terjadi padanya. Mungkin dia dalam bahaya. Atau mungkin dia sengaja menghilang, sambung Sari dengan suara lirih. Tapi ibu lebih memilih untuk percaya bahwa sesuatu yang buruk terjadi, daripada percaya bahwa dia sengaja meninggalkan kita. Malam semakin larut, dan obrolan mereka terhenti oleh batuk-batuk Sari yang semakin menjadi. Aldi membantu ibunya minum obat, lalu membaringkannya kembali. "Tidurlah, ibu. Besok akan lebih baik," bisik Aldi sambil mencium kening ibunya. Sebelum tertidur, Sari berbisik pelan, "Aldi, jika suatu hari nanti kau menemukan ayahmu, katakan padanya bahwa ibu tidak pernah menyalahkannya. Ibu selalu mengerti." Kalimat itu menggantung di udara, meninggalkan tanda tanya yang lebih besar dalam benak Aldi. Siapa sebenarnya ayahnya? Apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu? Dan mengapa ibunya seolah menyimpan rahasia besar yang tidak ingin dibagikan? Dengan pertanyaan-pertanyaan itu, Aldi pun merebahkan tubuhnya di lantai beralas tikar, berusaha memejamkan mata sambil mendengarkan napas ibunya yang tidak teratur. Malam itu, ia bermimpi tentang seorang pria yang berdiri dengan punggung menghadapnya, terlalu jauh untuk dijangkau, namun terlalu dekat untuk dilupakan. Matahari mulai condong ke barat, menebar cahaya keemasan yang menyilaukan di antara gedung-gedung tinggi ibu kota. Aldi mengumpulkan koin-koin terakhir ke dalam kotak kayunya, merasakan lelah yang dalam di seluruh tubuhnya. Hari ini hasilnya lebih sedikit dari biasanya, hanya cukup untuk membeli obat dan sedikit beras. Ia menghela napas panjang, merasakan beban yang semakin berat di pundaknya yang masih muda. Sepertinya harus cari lokasi lain besok, gumamnya pada diri sendiri sambil membersihkan biolanya dengan kain lap yang sudah compang-camping. Di sini sudah sepi sekali yang lewat. Dia berjalan pelan di sepanjang trotoar yang retak-retak, menghindari pecahan kaca dan sampah yang berserakan. Pikirannya melayang kepada ibunya yang pasti sedang menunggu di rumah dengan harapan-harapan yang sama tertumpu padanya. Tiba-tiba, sinar matahari memantul pada sesuatu yang hitam dan mengilat di dekat selokan. Aldi mengerutkan kening, mendekati benda itu dengan penuh kehati-hatian. "Dompet?" bisiknya takjub saat melihat benda itu lebih dekat. Dompet kulit hitam itu terlihat mewah dan masih dalam kondisi baik, seolah baru saja terjatuh. Dengan hati-hati, ia memungutnya, merasakan tekstur kulit yang halus di tangannya yang kasar. Dia berdiri tegak, memandang dompet itu dengan perasaan campur aduk. Ini pasti dompet orang kaya," gumamnya, mata berkeliling melihat apakah ada yang mencari sesuatu di sekitar. Tapi tak ada seorang pun yang terlihat kebingungan. Jantungnya berdebar kencang. Dalam pikirannya, tergambar jelas betapa uang dalam dompet ini bisa mengubah hidupnya dan ibunya. Obat yang lebih baik, makanan bergizi, mungkin bahkan sewa rumah yang lebih layak. Tapi di sisi lain, suara hati kecilnya berbisik tentang kejujuran. "Apa yang harus kulakukan?" tanyanya pada diri sendiri, duduk di pinggir trotoar dengan dompet masih tergenggam erat. "Pemiliknya pasti orang berada. Tapi ini bukan hakku." Seorang tukang sapu jalanan yang sudah tua mendekatinya. "Nemuin sesuatu, nak?" tanyanya dengan suara serak. Aldi mengangguk pelan, menunjukkan dompet itu. "Dompet, Pak. Baru ketemu di dekat selokan." Si tukang sapu bersiul pelan. "Wah, mewah sekali. Isinya pasti banyak. Beruntung kamu." Tapi Aldi menggeleng. "Bukan rezeki saya, Pak. Ini milik orang lain." Si tukang sapu tertawa kecut. "Di zaman sekarang masih ada anak muda jujur kayak kamu? Kalau aku jadi kamu, ambil saja uangnya, buang dompetnya. Lagian yang punya pasti sudah punya banyak uang." Aldi memandang dompet itu dengan tatapan kompleks. "Ibu saya selalu bilang, rezeki yang halal akan membawa berkah. Yang tidak, akan membawa petaka." "Ah, nasihat orang tua zaman dulu," sanggah si tukang sapu sambil melanjutkan menyapu. "Tapi terserah kamulah. Yang penting jangan sampai kamu menyesal." Setelah tukang sapu itu pergi, Aldi tetap duduk terdiam. Perdebatan dalam hatinya semakin menjadi. Di satu sisi, kebutuhannya sangat mendesak.
Ibunya semakin lemah, dan uang untuk berobat semakin menipis. Tapi di sisi lain, nilai-nilai yang ditanamkan ibunya selama ini tentang kejujuran dan integritas membuatnya ragu. Bayangkan, Ibu, bisiknya seolah berbicara pada ibunya yang jauh di sana. Dengan uang ini kita bisa, tapi tidak, ibu pasti akan kecewa. Dia membalik-balik dompet itu di tangannya. Tidak ada identitas yang terlihat dari luar. Hanya sebuah dompet kulit berkualitas tinggi dengan jahitan yang rapi. Keputusannya akhirnya bulat ketika ia teringat kata-kata ibunya semalam. Jadilah manusia yang bisa diandalkan. Nak, dimanapun kita, dalam keadaan apapun. Dengan tangan sedikit gemetar, Aldi membuka dompet itu. Saat melihat isinya, napasnya tersangkut. Berlembar-lembar uang ratusan ribu rapi tersusun, disertai beberapa kartu kredit berwarna metalik. Jumlah uangnya lebih dari yang pernah ia bayangkan, cukup untuk menghidupi mereka berbulan-bulan. Astaga, desisnya, mata membelalak. Jari jemarinya menelusuri tumpukan uang itu, hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tapi sesuatu yang lain menarik perhatiannya, sebuah foto kecil yang terselip di balik kartu identitas. Dengan penuh rasa penasaran, ia mengeluarkan foto itu. Dan disitulah kejutannya yang kedua datang. Ini mustahil, bisiknya, tangannya gemetar semakin hebat. Matanya tak percaya memandangi foto yang sudah agak menguning itu. Wajah yang ia kenal dari foto lama pemberian ibunya, wajah ayahnya, tersenyum baik padanya dari dalam foto itu. Dia terjatuh terduduk di trotoar, tidak peduli lagi dengan kotoran dan debu. Pikirannya kacau, berusaha mencerna apa yang dilihatnya. Ayahnya, dalam foto yang jelas-jelas baru, dengan wanita dan anak yang bukan ibunya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, kartu nama yang menyertainya. Rendra Putra, CEO PT Sentusa Multi Usaha. Bacanya pelan, suara bergetar. Ayah adalah seorang CEO. Perasaan marah, bingung, dan sakit hati bercampur menjadi satu. Ayahnya yang selama ini ia bayangkan mungkin telah meninggal atau hidup susah, ternyata adalah seorang pengusaha sukses. Dan yang lebih menyakitkan, dia memiliki keluarga baru. Air mata mulai menggenang di matanya, tapi ia cepat mengusapnya. Tidak, aku tidak boleh menangis. Harus kuat. Dia duduk terdiam cukup lama, sampai matahari hampir tenggelam sepenuhnya. Berbagai skenario berputar di kepalanya. Apakah ayahnya sengaja meninggalkan mereka? Apakah dia tahu bahwa mereka hidup dalam kemiskinan seperti ini? Atau mungkin ada penjelasan lain? Akhirnya, dengan tekad yang bulat, Aldi menutup dompet itu rapat-rapat. Aku harus menemui dia. Aku harus tahu kebenarannya. Dia berdiri, menyimpan dompet itu dengan aman di dalam tasnya yang sudah usang. Langkahnya kali ini lebih pasti, meski hatinya masih dipenuhi keraguan dan kekhawatiran. Perjalanan pulang terasa berbeda, lebih berat, namun juga penuh dengan tujuan baru. Siapkan dirimu, ayah, bisiknya sambil mengepalkan tangan, karena anak yang kau tinggalkan akan menemuimu. Dan kali ini, aku tidak akan pergi sampai mendapatkan semua jawaban yang kuinginkan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Aldi merasa memiliki tujuan yang jelas. Tidak hanya sekadar bertahan hidup, tetapi juga mencari kebenaran tentang masa lalu yang selama ini menjadi misteri dalam keluarganya. Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak yang berkedip-kedip, Aldi duduk terpaku memandangi dompet kulit mewah yang terbaring di atas tikar anyaman yang sudah usang. Tangannya masih gemetar, baik karena emosi yang berkecamuk maupun karena kelelahan seharian. Suara napas ibunya yang teratur dari balik kelambu menjadi satu-satunya pengiring dalam kesunyian malam yang pekat. Dengan semua uang ini, bisiknya lirih, jari jemarinya menelusuri tepian dompet yang halus. Kami bisa hidup setahun tanpa khawatir. Dia membuka dompet itu sekali lagi, kali ini dengan lebih hati-hati. Uang-uang kertas ratusan ribuan tersusun rapi di bagian utama, mengeluarkan aroma khas uang baru yang menusuk hidungnya. Di sisi lain, terdapat beberapa kartu kredit berwarna metalik dengan logo bank-bank ternama, membuatnya semakin yakin bahwa pemilik dompet ini pasti orang yang sangat berada. Tapi ini, ucapnya sambil mengeluarkan foto yang membuatnya syok tadi sore, ini yang paling tidak bisa aku mengerti. Dia memegang foto itu di bawah cahaya lampu, matanya menyipit mencoba menangkap setiap detail.
Pria di foto itu, yang tak lain adalah ayahnya, terlihat lebih muda beberapa tahun, mungkin sekitar awal 40-an. Dia mengenakan kemeja putih yang rapih dan dasi sutra, lengannya melingkari bahu seorang wanita cantik dengan gaun mahal. Di antara mereka, terselip seorang anak laki-laki berusia sekitar 5 tahun dengan senyum lebar. Keluarga yang sempurna, desis Aldi dengan getir. Sementara aku dan ibu. Dia mengeluarkan kartu nama dari slot yang tersedia. Kartu itu terbuat dari kertas tebal dengan tulisan timbul berwarna emas. Rendra Putra, CEO PT Sentosa Multi Usaha. Alamat perusahaan tercantum jelas di bagian bawah, sebuah gedung pencakar langit di kawasan bisnis termewah di kota. Jadi selama ini, suara Aldi tercekat. Selama ibu dan aku hidup susah, ayah menjadi orang penting, menikah lagi, punya anak baru. Dia berdiri dan berjalan mondar-mandir di ruangan sempit itu. Perasaan marah mulai menggelegak dalam dadanya. Apakah dia tahu tentang kita? Apakah dia sengaja melupakan kita? Atau, apakah ibu yang berbohong? Tiba-tiba, ingatannya melayang pada wajah ibunya yang selalu sedih setiap kali menceritakan tentang ayahnya. Air mata yang kerap menggenang di mata Sari ketika Aldi bertanya terlalu dalam. Tidak, ibu tidak mungkin berbohong, katanya pada diri sendiri. Tapi kenapa? Kenapa ayah bisa melakukan ini? Dia kembali duduk, kali ini dengan wajah tertanam di kedua telapak tangan. Konflik batinnya semakin menjadi. Di satu sisi, keinginan untuk menghadapi ayahnya begitu kuat. Tapi di sisi lain, ketakutan akan kenyataan pahit yang mungkin ia hadapi membuatnya ragu. Haruskah aku mengembalikan dompet ini? Tanyanya pada bayangannya sendiri di dinding. Atau haruskah aku menyimpannya sebagai semacam ganti rugi? Saat itu, batu kecil dari balik kelambu membuatnya terkejut. Aldi, kamu belum tidur? Suara lemah Sari terdengar. Aldi cepat-cepat menyembunyikan dompet dan foto di balik bantalnya. Sebentar lagi, Bu. Aldi sedang merapikan alat musik. Sari membuka kelambu. Wajahnya pucat diterangi cahaya lampu. Ada apa, Nak? Ibu dengar kamu seperti berbicara dengan seseorang. Tidak, Bu. Hanya berbicara pada diri sendiri, jawab Aldi sambil berusaha tersenyum. Sari memandanginya dengan tatapan tajam ibu yang tahu ketika anaknya berbohong. Kamu menemukan sesuatu yang mengganggumu hari ini. Ibu bisa merasakannya. Aldi menarik napas dalam. Pertarungan batinnya mencapai puncak. Haruskah ia menceritakan tentang dompet dan foto itu? Atau lebih baik menyimpannya untuk diri sendiri dulu? Ibu. Mulutnya terbuka, tapi kata-kata tertahan di kerongkongannya. Bagaimana jika suatu hari kita bertemu ayah? Apa yang akan ibu lakukan? Sari terkejut dengan pertanyaan itu. Matanya berbinar sebentar sebelum kembali redup. Kenapa tiba-tiba menanyakan itu? Cuma penasaran, jawab Aldi sambil menunduk. Sari menghela napas panjang. Ibu akan bertanya apakah dia bahagia. Lalu ibu akan pergi, membiarkannya hidup tenang. Tapi kenapa? Setelah semua yang dia lakukan pada kita? Protes Aldi dengan suara sedikit tinggi. Aldi, kamu tidak mengerti. Tidak, Ibu. Yang tidak mengerti adalah Ibu. Potong Aldi, tidak bisa menahan emosi lagi. Kita hidup seperti ini sementara dia. Dia berhenti tiba-tiba, menyadari hampir saja membocorkan rahasia. Tapi sudah terlambat. Sementara dia apa? Tanya Sari dengan suara bergetar. Kamu tahu sesuatu tentang ayah? Ya. Aldi menggeleng cepat, tapi matanya yang menghindari pandangan ibunya membuat Sari semakin curiga. Aldi, jawab ibu. Apa yang kamu ketahui? Desak Sari, kali ini dengan suara yang lebih tegas. Dengan tangan gemetar, Aldi mengeluarkan dompet dan foto dari balik bantal. Aku menemukan ini hari ini, katanya pelan, menyerahkan benda-benda itu pada ibunya. Saat Sari melihat foto itu, wajahnya langsung pucat pasi. Tangannya gemetar hebat, hampir saja menjatuhkan foto tersebut. Ini tidak mungkin, bisiknya, mata berkaca-kaca. Ibu kenal wanita dan anak ini,
Tanya Aldi penuh harap. Sari menggelam, tapi air matanya sudah berbicara lebih dari kata-kata. Dia sudah membangun keluarga baru. Jadi ibu tahu? Ibu tahu dia masih hidup dan menjadi orang kaya? Tanya Aldi, rasa kecewa mulai mengisi hatinya. Tidak, ibu tidak tahu. Bantah Sari sambil menarik napas dalam-dalam. Ibu hanya menduga. Bertahun-tahun yang lalu, ada yang bilang melihatnya di televisi. Tapi ibu pikir itu hanya orang yang mirip. Aldi mengambil kartu nama dan menunjukkan pada ibunya. Ini alamat kantornya. Dia CEO perusahaan besar. Dan kita hidup seperti ini. Sari memandangi kartu nama itu lama sekali. Jari jemarinya menelusuri tulisan nama Rendra Putra. Dia berhasil mencapai mimpinya. Bisiknya dengan campuran bangga dan sedih. Ibu, bagaimana bisa kita membiarkan ini? Dia harus bertanggung jawab. Setidaknya, dia harus menjelaskan mengapa meninggalkan kita. Suara Aldi mulai meninggi. Tapi Sari justru meletakkan semua barang itu di pangkuan Aldi. Ini urusanmu sekarang, nak. Aldi terkejut. Apa maksud ibu? Dompet ini kamu yang temukan. Keputusan untuk mengembalikan atau tidak, ada di tanganmu. Begitu juga dengan kebenaran tentang ayahmu. Sari menarik napas dalam. Ibu sudah lelah, Aldi. Terlalu lelah untuk menghadapi masa lalu. Tapi ibu. Tidak ada tapi. Potong Sari dengan lembut tapi tegas. Ibu hanya meminta satu hal. Apapun keputusanmu, jangan lakukan karena kebencian. Lakukan karena itu yang benar menurut hatimu. Malam itu, setelah ibunya tertidur, Aldi masih duduk termenung. Dompet, uang, foto, dan kartu nama terbaring di depannya seperti puzzle yang menunggu untuk disusun. Dalam kesendiriannya, dia akhirnya mengambil keputusan. Besok, bisiknya pada bintang-bintang yang berkedip di luar jendela. Aku akan menemuimu, ayah. Dan kali ini, aku tidak akan pergi sampai semua pertanyaanku terjawab. Dia melipat kartu nama itu dan menyimpannya di saku celananya. Sementara dompet dan isinya dia simpan di dalam tasnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Aldi merasa memiliki tujuan yang jelas. Meski tujuan itu penuh dengan ketidakpastian dan kemungkinan sakit hati. Tapi bagaimanapun juga, dia harus mengetahui kebenaran. Kebenaran tentang mengapa seorang ayah bisa meninggalkan keluarganya dan hidup mewah sementara mereka yang ditinggalkan harus berjuang setiap hari hanya untuk bertahan hidup. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup Aldi. Cahaya pertama fajar sudah mulai menyingsing di ufuk timur. Namun matanya masih terpelek lebar, menatap langit-langit gubuk yang dipenuhi sarang laba-laba. Dompet kulit mewah itu terbaring di sampingnya. Terasa seperti bara panas yang membakar sisi moralitasnya. Tidurkah kamu semalam, nak? Suara lemah Sari memecah kesunyian pagi. Aldi menggeluh dalam hati sebelum membalikan badan menghadap ibunya. Tidak bisa tidur, Bu. Sari mendudukkan diri dengan susah payah. Pandangannya jatuh pada dompet di samping Aldi. Masih memikirkannya. Aldi mengangguk pelan. Ibu, apa yang harus kulakukan? Jika ku kembalikan, mungkin ini satu-satunya kesempatanku untuk bertemu ayah. Tapi kau takut menghadapi kenyataan, sela Sari dengan lembut. Lebih dari itu, Bu. Aldi duduk tegak, wajahnya serius. Aku takut mengetahui bahwa selama ini ayah dengan sengaja meninggalkan kita. Takut mengetahui bahwa ibu dan aku tidak cukup berharga untuk diperjuangkannya. Sari mengulurkan tangan, menggenggam erat jemari Aldi yang dingin. Nak, dengarkan ibu. Apapun keputusanmu, ibu akan selalu mendukungmu. Tapi ingat, jangan biarkan rasa takut mengendalikan hidupmu. Aldi menarik napas dalam. Bagaimana jika aku pergi ke kantornya hari ini, mengembalikan dompet ini langsung padanya? Senyum kecil mengembang di bibir Sari. Kau selalu anak yang berani, Aldi. Ibu tahu kau akan membuat keputusan yang tepat. Setelah menyiapkan sarapan sederhana dan memastikan ibunya sudah minum obat, Aldi bersiap untuk pergi. Di depan cermin retak di dinding, ia memandangi penampilannya. Baju kusam, celana jeans sobek di beberapa tempat, dan sepatu kets yang sudah aus.
Dia pasti akan malu melihatku, gumamnya getir. Sari yang mendengar gumaman itu segera menegurnya. Jangan pernah berkata seperti itu, Nak. Kau adalah anak yang membanggakan, dengan atau tanpa pengakuan darinya. Dengan keyakinan yang dipaksakan, Aldi mengeluarkan dompet dari tasnya. Ia membukanya sekali lagi, kali ini memeriksa isinya dengan lebih teliti. Selain uang dan kartu kredit, ada beberapa dokumen penting, kartu identitas, SIM, dan surat-surat berharga lainnya. Setidaknya dengan mengembalikan ini, aku bisa melihat wajahnya langsung, bisiknya pada diri sendiri. Tiba-tiba, pintu gubuk mereka diketuk dengan keras. Sari, Aldi, kalian ada di dalam? Suara Bu RT yang keras terdengar dari luar. Aldi buru-buru menyembunyikan dompet itu sebelum membuka pintu. Iya, Bu RT. Ada apa? Bu RT, wanita paruh-baya dengan sorot mata tajam, langsung masuk tanpa diundang. Kalian sudah bayar iuran keamanan 3 bulan ini? Tetangga yang lain sudah pada bayar, tinggal kalian saja yang belum. Sari mencoba berdiri, tapi tubuhnya terlalu lemah. Bu RT, maaf sekali. Bulan ini kami benar-benar kesulitan. Obat-obatan saya. Ah, alasan itu lagi. Potong Bu RT dengan tak acuh. Semua orang juga punya kesulitan masing-masing. Kalau tidak bisa bayar, ya minggir saja dari sini. Cari tempat lain yang lebih murah. Aldi merasa darahnya mendidih. Bu RT, tolong beri kami waktu seminggu lagi. Saya janji akan melunasi semuanya. Bu RT memandang Aldi dari ujung kepala sampai kaki. Dengan mengamen, jangan mimpi. Uang recehmu tidak akan cukup untuk membayar ini semua. Saat itulah, pandangan Bu RT jatuh pada ujung dompet mewah yang tidak sempat disembunyikan Aldi dengan baik. Wah, dari mana itu? Mencuri ya? Bukan, bantah Aldi dengan cepat. Saya menemukannya di jalan. Bu RT tertawa sinis. Menemukan? Di jalan bisa dapat dompet semewah itu? Jangan bohong. Kalian pasti mencuri. Sari mencoba membela. Bu RT, Aldi anak saya tidak mungkin. Diam, hardik Bu RT. Saya beri kalian 2 pilihan. Bayar iuran 3 bulan ini hari ini juga, atau saya laporkan polisi karena pencurian. Aldi menggigit bibirnya sampai hampir berdarah. Di dalam dompet itu ada uang yang lebih dari cukup untuk membayar semua tunggakan mereka, bahkan untuk setahun ke depan. Tapi, baik, Bu RT, kata Aldi tiba-tiba. Saya akan bayar sekarang juga. Tapi setelah ini, Ibu tidak boleh mengganggu kami lagi. Bu RT terkejut dengan ketegasan Aldi. Oh oke. Tapi harus tunai. Ya. Dengan tangan gemetar, Aldi mengambil dompet itu. Setiap langkahnya terasa berat, setiap detak jantungnya berdebar kencang. Ia mengeluarkan 3 lembar uang 100.000 dari dompet itu, jumlah yang jauh lebih kecil dari total isi dompet, tapi cukup untuk membayar semua tunggakan mereka. Ini, 500.000 untuk 5 bulan, kata Aldi dengan suara datar. Sekarang, tolong Ibu pergi. Bu RT mengambil uang itu dengan mata berbinar. Wah, ternyata benar bisa bayar. Baiklah, saya pergi dulu. Setelah wanita itu pergi, Sari memandang Aldi dengan mata berkaca-kaca. Nak, uang itu. Aku tahu, Bu, potong Aldi dengan suara bergetar. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku janji akan menggantinya nanti. Sari menggeleng pelan. Bukan itu maksud Ibu. Ibu bangga padamu. Di saat seperti tadi, kau tetap memilih untuk tidak menggunakan semua uang itu. Kau hanya mengambil secukupnya. Aldi menatap uang yang masih tersisa di dompet itu. Aku ingat pesan Ibu, rezeki yang halal akan membawa berkah. Aku tidak ingin memulai pertemuanku dengan ayah dengan kebohongan. Sari tersenyum bangga. Kau tumbuh menjadi pemuda yang lebih baik dari yang Ibu bayangkan. Sore itu, setelah memastikan ibunya sudah istirahat dengan nyaman, Aldi berdiri di depan gubuk mereka dengan tekad bulat. Di tangannya, tergenggam erat dompet kulit hitam itu, bersama dengan kartu nama yang akan menuntunnya pada ayahnya. Ibu, aku pergi dulu.
Katanya pada Sari yang mengantarnya sampai pintu. Berhati-hatilah, nak. Apapun yang terjadi, ingat bahwa ibu selalu di sini untukmu. Aldi mengangguk, menelan ludahnya yang terasa pahit. Ibu, apa ada pesan yang ingin ibu sampaikan padanya? Sari diam sejenak. Matanya menerawang jauh. Katakan, aku berharap dia bahagia. Dengan pesan sederhana namun syarat makna itu, Aldi pun melangkah pergi. Setiap langkahnya meninggalkan kampung kumuh mereka terasa seperti melangkah ke dunia yang sama sekali asing. Dunia di mana ayahnya mungkin menjadi raja, sementara ia hanya pengamen jalanan yang tak dianggap. Bersiaplah, ayah, bisiknya sambil mengepalkan tangan, karena putramu yang terlupakan akan datang. Dan kali ini, aku tidak akan mudah pergi sebelum semua pertanyaanku terjawab. Langit sore yang mulai memerah seolah menyambut tekadnya, membawa serta harapan dan ketakutan yang sama besarnya. Perjalanan panjang menuju kebenaran akhirnya dimulai. Pagi itu, udara di kawasan bisnis terasa berbeda. Dingin, steril, dan asing bagi Aldi yang seumur hidupnya hanya mengenai udara panas dan polusi di jalanan tempatnya mengamen. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi, seolah-olah mengejek kerendahan hati dan kehidupannya yang serba terbatas. Dengan napas yang berat dan jantung berdebar kencang, Aldi berdiri di depan menara kaca setinggi 40 lantai yang tercantum di kartu nama Rendra Putra. PT. Sentosa Multi Usaha. Bacanya pelan, matanya menatap huruf-huruf logam mengilap yang terpampang megah di dinding marmer lobi. Dia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri yang gelisah. Bau parfum mahal dan pembersih lantai menyengat hidungnya, sangat kontras dengan bau aspal panas dan asap kendaraan yang biasa ia hirup. Para karyawan yang lalu lalang mengenakan setelan rapi, membuatnya semakin sadar akan penampilannya yang lusuh. Demi ibu, bisiknya memotivasi diri sendiri sebelum akhirnya memberanikan kaki melangkah masuk. Saat pintu kaca otomatis terbuka, udara dingin AC menyambutnya bagaikan tamu tak diundang. Ruang lobi yang luas dengan lantai marmer mengilap dan lampu kristal mewah membuatnya sebentar terpana. Di kejauhan, dia melihat meja resepsionis yang panjang dengan 3 wanita cantik berseragam rapi. Dengan langkah goyah, Aldi mendekati meja resepsionis. Salah satu resepsionis yang mengenakan name tag, Diana, langsung mengerutkan kening. Matanya menyapu tubuh Aldi dari kepala sampai kaki dengan pandangan penilaian. "Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan suara datar, tanpa senyuman. Aldi membersihkan tenggorokannya yang tiba-tiba terasa kering. Saya ingin bertemu dengan Pak Rendra Putra." Diana menyeringai, bertukar pandangan sinis dengan rekannya. "Ada janji?" "Tidak, tapi..." "Maaf," potong Diana dengan tajam. "Bapak Rendra hanya menerima tamu dengan janji temu. Silakan buat perjanjian terlebih dahulu melalui sekretarisnya." Tapi Aldi tidak menyerah. "Ini penting sekali. Saya menemukan dompet Bapak Rendra dan ingin mengembalikannya langsung." Dia mengeluarkan dompet kulit hitam itu dari tasnya. Para resepsionis terkesima sebentar melihat barang mewah itu, tapi kembali pada sikap sinis mereka. "Berikan saja pada saya," kata Diana sambil mengulurkan tangan. "Saya yang akan menyampaikan pada Bapak Rendra." Aldi menarik kembali dompet itu. "Maaf, saya ingin menyerahkan langsung pada beliau. Ada hal penting lain yang perlu saya sampaikan." Salah satu resepsionis lain, yang lebih muda, memandang Aldi dengan sedikit iba. "Mungkin kita bisa." "Tidak mungkin, Sari," potong Diana. Ke resepsionis muda itu dia berkata, "Kamu belum lama bekerja di sini. Bapak Rendra tidak suka diganggu oleh orang sembarangan." Tatapannya yang penuh hinaan kembali pada Aldi. Aldi merasa pipinya memanas. "Saya bukan orang sembarangan. Saya..." "Lihat," sela Diana dengan nada tinggi, "kami sibuk. Kalau tidak punya janji, silakan pergi. Atau saya harus memanggil security." Saat itu, seorang pria berbaju security mendekat. "Ada masalah, Mbak Diana?" "Ah, baik sekali kamu datang, Pak Joni," kata Diana. "Tolong antar tamu ini keluar. Dia mengganggu kegiatan kami." Security itu memandang Aldi dengan sikap waspada. "Silakan, Mas." Aldi merasakan pedihnya penolakan itu. "Saya hanya ingin mengembalikan dompet ini."
Saya bukan penjahat. Semua penjahat juga bilang begitu, celetuk Diana sambil kembali ke komputernya, tak acuh. Security menggenggam lengan Aldi dengan cukup erat. Ayo, Mas. Jangan membuat keributan. Ditariknya Aldi menjauh dari meja resepsionis. Saat itulah, Aldi melihat sekelompok eksekutif turun dari lift elegan. Di tengah-tengah mereka, berdiri seorang pria berambut sedikit perak dengan setelan jas yang tampak sangat mahal. Wajahnya persis seperti dalam foto, lebih tua, tapi tetap gagah. Itu dia, teriak Aldi tanpa berpikir. Bapak Rendra. Semua orang di lobi terkejut. Rendra Putra sendiri menoleh. Matanya berkeriput melihat keributan di depan resepsionis. Apa yang terjadi? Suaranya berwibawa menggema di lobi yang tiba-tiba senyap. Diana buru-buru mendekat dengan sikap membungkuk. Maaf, Pak Rendra. Hanya ada pengamen yang mengaku menemukan dompet Bapak dan ingin bertemu langsung. Rendra memandang Aldi sejenak. Tatapannya cepat dan tak berkesan. Berikan saja dompet itu pada security untuk diverifikasi. Saya sedang ada rapat penting. Tapi sebelum Rendra sempat berbalik, Aldi berteriak lagi. Saya juga ingin bicara tentang Ibu Sari. Wajah Rendra berubah pucat mendengar nama itu. Matanya membelalak. Tubuhnya kaku seketika. Tapi dia cepat menguasai diri. Saya tidak kenal nama itu, katanya dengan suara datar, meski Aldi bisa melihat genggaman tangannya yang mengepal. Sekarang, tolong jaga lobi ini dari gangguan. Dengan itu, Rendra berbalik dan masuk lift bersama para eksekutif lainnya, meninggalkan Aldi yang tercengang. Security kini menariknya lebih kasar. Sudah dengarkan? Ayo pergi. Tapi Aldi tidak mudah menyerah. Tunggu. Dia berbohong. Dia kenal nama Ibu Sari. Saya lihat ekspresinya berubah. Diana yang semakin kesal menghampiri Aldi. Dengarkan, anak muda. Bapak Rendra adalah orang penting. Dia tidak punya waktu untuk orang seperti kamu. Sekarang pergi sebelum kami benar-benar menelepon polisi. Saat ditarik arah pintu keluar, Aldi melihat resepsionis muda tadi, Sari, memandangnya dengan mata penuh simpati. Diam-diam, dia melipat secari kertas dan menjatuhkannya dekat kaki Aldi. Setelah didorong keluar dari gedung, Aldi berdiri terpaku di trotoar, rasa malu dan marah bergolak dalam dadanya. Dia memunggut kertas yang dijatuhkan resepsionis muda itu. Tertulis dengan rapi, tunggu di belakang gedung jam 5 sore. Saya bantu. Harapan kecil itu kembali menyala. Meski pertemuan pertamanya berakhir dengan penolakan, Aldi tahu ini bukanlah akhir. Perjuangannya baru saja dimulai. Matahari sore mulai condong, menebar cahaya keemasan di antara gedung-gedung tinggi. Aldi duduk termenung di bangku taman kecil di belakang menara megah PT Sentosa Multi Usaha. Tangannya masih gemetar, baik karena marah maupun karena kecewa. Penolakan kasar yang dialaminya tadi pagi masih terasa menyakitkan bagai luka segar. Dia kenal nama ibu, gumamnya pada diri sendiri, memutar ulang ekspresi wajah Rendra saat mendengar nama Sari. Dia pasti kenal. Lalu mengapa berbohong? Dia melihat sekeliling. Kawasan ini begitu berbeda dengan lingkungan tempat tinggalnya. Di sini semuanya serba tertata rapi, bersih, dan teratur. Setiap orang yang lewat terburu-buru dengan pakaian necis, sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Aldi merasa seperti ikan yang terlempar ke daratan, salah tempat, tidak bisa bernapas dengan lega. Tiba-tiba, seorang wanita muda dengan setelan kerja sederhana mendekatinya. Aldi mengenalinya. Itu adalah resepsionis muda yang memberinya kertas tadi. Maaf membuat Anda menunggu, kata wanita itu dengan suara lembut. Saya Maya. Aldi berdiri, sedikit grogi. Terima kasih sudah mau menolong saya. Saya Aldi. Maya tersenyum kecil. Saya lihat kejadian tadi pagi. Diana memang sering bersikap seperti itu pada orang yang dianggapnya tidak penting. Ada nada kesal dalam suaranya. Apakah Anda bisa membantu saya bertemu dengan Pak Rendra? Tanya Aldi penuh harap. Maya menghela napas. Itu tidak mudah. Bapak Rendra adalah orang yang sangat sibuk, dan jadwalnya diatur ketat oleh sekretaris pribadinya. Tapi ini penting, desak Aldi.
Dia mungkin adalah ayah saya. Mata Maya membelalak. Ayahmu? Tapi... Dia memandang baju lusuh Aldi, lalu seolah menyadari sesuatu. Oh, maaf. Maksud saya... Ayah yang meninggalkan ibu saya 20 tahun yang lalu, jelas Aldi dengan getir. Dan sekarang dia hidup mewah sementara kami berjuang setiap hari hanya untuk bertahan hidup. Maya terdiam sejenak, memproses informasi itu. Jadi dompet yang kau temukan. Ada foto dia dengan keluarga barunya, sambung Aldi. Dan kartu nama dengan jabatan CEO. Bayangkan, betapa terkejutnya saya. Ya ampun, bisik Maya. Saya bisa memahami mengapa kau begitu nekat ingin menemuinya. Maukah Anda membantu saya? Tanya Aldi lagi, kali ini dengan suara hampir memohon. Maya mengedipkan mata beberapa kali, seolah sedang berdebat dengan diri sendiri. Bekerja di sini, ini adalah pekerjaan impian saya. Jika ketahuan membantu seseorang bertemu dengan Bapak Rendra tanpa izin, saya bisa dipecat. Aldi menunduk, kecewa. Saya mengerti. Tidak apa-apa. Tapi, sambung Maya tiba-tiba, ada sesuatu dalam dirimu yang membuatku percaya. Mungkin karena kau mengingatkanku pada adikku sendiri. Harapan di mata Aldi kembali menyala. Benarkah? Maya mengangguk. Saya tidak bisa menjanjikan banyak, tapi saya akan mencoba. Besok pagi, Bapak Rendra akan mengadakan rapat penting dengan investor dari Jepang. Mereka akan tiba pukul 9 pagi. Lalu, biasanya, Bapak Rendra akan turun sendiri untuk menyambut tamu-tamu penting di lobi. Itu mungkin kesempatan satu-satunya untuk mendekatinya tanpa dihalangi oleh Diana atau security. Aldi mengernyit. Tapi bagaimana saya bisa masuk lagi? Security pasti sudah diperintahkan untuk mengusir saya. Maya tersenyum licik. Pukul 8 pagi, ada pengiriman bahan makanan untuk kantin di lantai dasar. Truknya akan parkir di belakang sini. Kau bisa menyusup masuk dengan berpura-pura membantu mengangkut barang. Itu bisa berhasil. Harus, jawab Maya dengan tegas. Tapi kau harus berpakaian lebih rapi. Setidaknya, kau harus terlihat seperti karyawan di sini. Aldi memandang bajunya yang lusuh. Saya tidak punya pakaian yang bagus. Maya berpikir sejenak. Kakak laki-laki saya tinggal tidak jauh dari sini. Dia hampir sepertinggimu. Mau kutelpon dia untuk meminjamkan setelan? Aldi terharu. Mengapa Anda mau membantu saya seperti ini? Anda tidak kenal saya sama sekali. Karena, kata Maya dengan mata berbinar, saya percaya setiap orang berhak mengetahui kebenaran tentang keluarganya sendiri. Dan karena tadi pagi, saya melihat bagaimana Bapak Rendra bereaksi saat mendengar nama yang kau sebut. Ada sesuatu yang disembunyikan, dan kau berhak mengetahuinya. Mereka berdua kemudian membuat rencana detail. Aldi akan menunggu di tempat parkir bawah tanah besok pagi, lalu Maya akan membawakan setelan dari kakaknya. Setelah itu, Aldi akan menyamar sebagai helper pengiriman untuk masuk ke gedung. Satu hal, Aldi, kata Maya serius sebelum berpisah. Kau harus siap dengan segala kemungkinan. Bisa saja Bapak Rendra benar-benar tidak mengenalimu. Atau lebih buruk lagi, dia mengenalimu tapi tetap menolakmu. Aldi mengangguk pelan. Saya sudah mempersiapkan hati untuk yang terburuk. Tapi setidaknya, saya harus mencoba. Sekarang pulanglah, pesan Maya. Beristirahatlah yang cukup. Besok akan menjadi hari yang panjang bagimu. Saat berjalan meninggalkan kawasan bisnis itu, Aldi merasakan campuran perasaan yang aneh. Di satu sisi, ada harapan baru karena bantuan tak terduga dari Maya. Di sisi lain, ada ketakutan akan penolakan sekali lagi. Dia harus menerimaku, bisik Aldi pada angin sore yang mulai dingin. Dia harus memberikan penjelasan pada ibu dan aku. Sesampainya di gubuk mereka, Aldi menemukan ibunya sedang duduk di kursi tua dekat jendela, memandangi foto lama. Ibu, kenapa tidak tidur? Tanya Aldi khawatir. Sari menoleh, matanya merah. Ibu hanya mengenang masa lalu. Bagaimana pertemuannya? Aldi duduk di lantai dekat kaki ibunya. Dia menolak bertemu dengan saya.
Tapi dia bercerita tentang semua yang terjadi, termasuk bantuan dari Maya. Sari mendengarkan dengan seksama, wajahnya menunjukkan keraguan. Aldi, nak, mungkin lebih baik kita lupakan saja. Hidup kita sudah sulit. Ibu tidak ingin hatimu tambah terluka. Tapi ibu, kita berhak tahu kebenarannya, bantah Aldi. Apakah ibu tidak penasaran? Tidak marah? Setelah semua yang kita lalui, sementara dia... SSHH. Sari meletakkan jari di bibir Aldi. Kemarahan hanya akan menghancurmu dari dalam. Ibu tahu karena ibu sudah melalui itu semua. Tapi Aldi bisa melihat ada sesuatu yang disembunyikan ibunya. Ada ketakutan yang lebih dalam di mata Sari, ketakutan yang sudah mengendap selama 20 tahun. Besok saya akan mencoba lagi, ibu. Dengan bantuan Maya, saya yakin bisa bertemu dengannya. Sari menghela napas panjang. Baiklah, nak. Tapi ingat, apapun yang terjadi, ibu akan selalu mencintaimu. Kau tidak perlu pengakuan dari siapapun untuk menjadi seseorang yang berharga. Malam itu, Aldi tidur dengan perasaan gelisah. Dalam mimpinya, ia melihat seorang anak kecil berlari mengejar bayangan pria yang terus menjauh. "Ayah, tunggu aku!" teriak anak kecil itu, tapi pria itu tidak pernah menoleh. Aldi terbangun dengan keringat dingin. Dia memandangi dompet Rendra yang masih tersimpan di tasnya. Besok, segala sesuatunya akan berubah, entah menjadi lebih baik atau lebih buruk. Tapi satu hal yang pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu, Aldi berdiri gemetar di depan cermin kamar mandi umum stasiun, memandangi bayangannya yang tak biasa. Setelan jas abu-abu muda yang dipinjamkan kakak Maya terlihat sedikit longgar di bahunya, tapi cukup rapi untuk membuatnya terlihat seperti karyawan kantoran biasa. Dasinya terasa asing di leher, seolah mencekik setiap kenangan akan kehidupan lamanya. "Kau bisa melakukan ini," bisiknya pada bayangannya sendiri, meniru cara ibunya selalu menyemangatinya. Sesampainya di belakang gedung PT Sentosa Multi Usaha, Aldi menemukan Maya sudah menunggu dengan wajah tegang. "Cepat!" desak Maya sambil menariknya ke dekat truk pengiriman yang sedang dibongkar. "Kau harus bergabung dengan para pekerja lain. Ingat, jangan membuat eye contact dengan siapapun, dan langsung menuju toilet di lantai dasar setelah masuk." Aldi mengangguk. Mulutnya terasa kering. "Di mana saya harus menunggu setelah itu?" "Tunggu di dekat taman indoor dekat lift eksekutif. Saya akan memberitahumu kapan waktunya yang tepat," jawab Maya sambil menyelipkan kartu akses sementara ke tangannya. "Ini untuk masuk ke area taman. Jangan sampai hilang." Dengan jantung berdebar kencang, Aldi mengambil beberapa kardus dari truk dan mengikut para pekerja lain masuk ke dalam gedung. Bau disinfektan dan parfum mahal kembali memenuhi hidungnya, tapi kali ini dia berusaha tampak percaya diri. Setelah berhasil mencapai toilet, Aldi berdiri di depan cermin, berusaha menenangkan diri. "Demi ibu," gumamnya sambil merapikan dasinya. Tepat pukul 8.45, Maya mengirim pesan. Dia turun 5 menit lagi. Siap di dekat lift eksekutif. Aldi berjalan menuju taman indoor dengan langkah pasti, meski lututnya terasa lemas. Taman kecil dengan tanaman tropis dan air mancur mini itu sepi, hanya beberapa karyawan yang lalu lalang dengan cepat. Saat itulah, bunyi, ding, dari lift terdengar. Aldi menahan napas. Pintu lift terbuka, dan Rendra Putra muncul dengan 2 asistennya. Kali ini, dari jarak dekat, Aldi bisa melihat dengan jelas setiap detail wajahnya, garis-garis halus di sudut mata, cara dia berjalan dengan penuh wibawa, bahkan aroma parfum mahal yang semerbak. Ini adalah saatnya. Dengan langkah yang sedikit goyah, Aldi menghadang jalan Rendra. "Bapak Rendra, mohon maaf mengganggu." Rendra berhenti. Wajahnya langsung berkerut melihat Aldi. "Kamu lagi? Sudah saya bilang." "Saya bukan pengamen hari ini," potong Aldi cepat. "Saya datang sebagai Aldi, anak Sari. Dan saya punya bukti bahwa Bapak mengenal ibu saya." Salah satu asisten Rendra maju. "Pak, biar saya yang urus." "Tunggu," kata Rendra tiba-tiba. Matanya tertancap pada dompet yang dipegang Aldi. "Dompet itu." "Ini dompet Bapak," kata Aldi, mengulurkannya.
Dan ada foto di dalamnya yang ingin saya tanyakan. Rendra mengambil dompet itu, membukanya dengan tangan sedikit gemetar. Saat melihat foto di dalamnya, wajahnya pucat. Di mana kamu mendapatkan foto ini? Itu yang ingin saya tanyakan pada Bapak, jawab Aldi, suaranya mulai mantap. Karena saya punya foto yang sama persis di rumah. Foto Bapak dengan ibu saya, Sari, dan saya saat masih bayi. Rendra terkesiap, matanya membelalak. Tidak mungkin. Itu mustahil. Mengapa mustahil? Tanya Aldi, kini dengan suara lebih tegas. Karena Bapak pikir kami sudah meninggal dalam kecelakaan 20 tahun yang lalu. Rendra seperti ditampar. Tubuhnya sedikit oleng, sampai salah satu asistennya harus menyangga. Bagaimana kamu? Siapa yang menyuruhmu mengatakan ini? Tidak ada yang menyuruh, Bapak. Saya di sini karena ingin tahu kebenaran. Ibu saya sakit parah, dan kami hidup dalam kemiskinan selama 20 tahun. Sementara Bapak, Aldi menatap sekeliling gedung mewah itu. Hidup seperti ini. Rendra memandangi Aldi dengan intens, seolah-olah baru benar-benar melihatnya untuk pertama kali. Matanya menyapu setiap fitur wajah Aldi, bentuk hidung, garis rahang, bahkan cara Aldi berdiri. Kamu bilang namamu Aldi? Tanya Rendra, suaranya tiba-tiba lembut. Iya, Aldi. Nama yang ibu berikan untuk mengenang kakek dari pihak Bapak. Rendra menghela napas dalam. Di sekeliling mereka, para asisten dan beberapa karyawan yang kebetulan lewat mulai memperhatikan dengan penasaran. Kita tidak bisa bicara di sini, kata Rendra tiba-tiba. Ikut saya ke ruang kerja. Salah satu asistennya protes. Tapi Pak, rapat dengan investor Jepang. Batalkan, potong Rendra dengan suara yang tidak bisa ditawar. Atau jadwal ulang. Ini lebih penting. Aldi hampir tidak percaya dengan telinganya sendiri. Dia mengikuti Rendra ke lift eksekutif, merasakan tatapan penuh keheranan dari para karyawan. Di dalam lift yang mewah dengan lantai marmer itu, suasana terasa tegang. Siapa yang membantumu masuk hari ini? Tanya Rendra tiba-tiba. Aldi menggigit bibir. Saya tidak bisa memberitahunya. Dia hanya ingin membantu. Rendra mengangguk pelan. Baik. Saya menghargai kesetiaanmu pada teman. Sesampainya di lantai paling atas, Aldi disambut pemandangan yang membuatnya terpana. Ruang kerja Rendra lebih mirip apartemen mewah daripada kantor. Lantai kayu berkilau, furnitur desainer, dan dinding kaca yang menghadap langsung ke seluruh kota. Silakan duduk, kata Rendra sambil menunjuk sofa kulit. Mau minum apa? Tidak perlu, terima kasih, jawab Aldi, masih merasa tidak nyaman dengan kemewahan sekelilingnya. Setelah asistennya pergi, Rendra duduk di hadapan Aldi, memandanginya dengan tatapan kompleks. Ceritakan padaku tentang ibumu, tentang hidup kalian. Aldi menghela napas. Selama 20 tahun, dia memendam semua ini. Dan sekarang, saatnya tiba. Ibu sakit parah, ginjalnya rusak, butuh cuci darah rutin. Tapi kami tidak punya uang untuk berobat yang layak. Aldi menatap lurus ke mata Rendra. Selama ini, saya mengamen di jalan untuk membiayai pengobatan ibu dan kebutuhan kami sehari-hari. Rendra menunduk. Tangannya menutupi wajah. Saya tidak tahu. Bagaimana Bapak bisa tahu? Tanya Aldi, tidak bisa menahan nada pedih dalam suaranya. Bapak bahkan tidak mencari kami. Bapak membangun keluarga baru, hidup mewah, sementara kami. Tunggu, potong Rendra. Keluarga baru? Apa maksudmu? Aldi mengeluarkan foto dari dompet Rendra. Ini, istri dan anak Bapak yang baru. Rendra tertawa getir. Itu bukan istri dan anakku, Aldi. Itu adalah adikku, suaminya, dan keponakanku. Mereka tinggal di Singapura. Foto ini diambil saat aku mengunjungi mereka 3 tahun yang lalu. Sekarang giliran Aldi yang terkejut. Tapi kartu nama, jabatan CEO. Benar, aku CEO. Tapi aku tidak pernah menikah lagi setelah kehilangan kalian.
Rendra berdiri dan berjalan ke dinding yang penuh dengan foto-foto. Lihat, tidak ada satupun foto pernikahan atau keluarga di sini. Aldi memandang sekeliling. Benar, hanya foto-foto bisnis, beberapa penghargaan, dan di sudut paling jauh, ada foto lama yang sama persis dengan yang dimiliki ibunya. Selama 20 tahun ini, kata Rendra dengan suara bergetar, aku hidup dengan keyakinan bahwa kamu dan ibumu sudah meninggal dalam kecelakaan mobil itu. Aku bahkan punya sertifikat kematian kalian. Tapi Aldi menggeleng. Itu tidak mungkin. Ibu dan saya selamat dari kecelakaan itu. Ibu mengalami luka parah, dan saya hanya cedera ringan. Tapi setelah itu, kami pindah dan hidup dengan nama samaran karena ibu takut diancam oleh keluarga bapak. Rendra terduduk kembali, wajahnya pucat. Keluargaku? Apa maksudmu? Ibu bilang, keluarga bapak tidak menyetujui pernikahan bapak dengan ibu. Mereka menganggap ibu tidak sederajat. Sekarang, kedua pria itu saling memandang dengan kebingungan yang sama. Dua versi kebenaran, 20 tahun yang terpisah, dan sebuah misteri yang ternyata lebih dalam dari yang mereka bayangkan. Aldi, kata Rendra perlahan, tampaknya ada sesuatu yang sangat salah di sini. Dan aku berjanji, kita akan mencari kebenarannya bersama-sama. Tapi Aldi masih ragu. Mengapa saya harus percaya pada bapak? Setelah semua yang terjadi. Karena, jawab Rendra dengan mata berkaca-kaca, aku adalah ayahmu. Dan meski 20 tahun telah terbuang, aku tidak akan menyia-nyiakan satu detik pun lagi. Pertemuan yang awalnya penuh ketegangan kini berubah menjadi sebuah awal dari pencarian kebenaran. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Aldi merasa mungkin, hanya mungkin, dia akhirnya menemukan apa yang selalu dicarinya, seorang ayah. Ruangan yang megah tiba-tiba terasa sempit, seolah dinding-dinding kaca itu mendekat menyaksikan pertemuan yang penuh emosi antara ayah dan anak. Aldi masih duduk kaku di sofa kulit, mencoba mencerna setiap kata yang diucapkan Rendra. Ada perasaan lega karena ternyata ayahnya tidak memiliki keluarga baru, tapi di sisi lain, kemisteriusan yang menyelimuti peristiwa 20 tahun lalu justru semakin dalam. Jadi bapak benar-benar tidak tahu bahwa ibu dan saya masih hidup? Tanya Aldi, suaranya masih penuh keraguan. Rendra menggeleng. Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua dari saat Aldi pertama kali melihatnya. Aku diberitahu bahwa mobil yang kalian tumpangi terjun ke jurang dan terbakar. Mereka bilang, tidak ada yang selamat. Tapi kami selamat, bantah Aldi dengan suara bergetar. Ibu berhasil menarik saya keluar dari mobil tepat sebelum meledak. Seorang sopir truk yang kebetulan lewat menolong kami. Rendra berdiri dan berjalan ke lemari besi di sudut ruangan. Dengan tangan gemetar, ia memutar kombinasi dan mengeluarkan sebuah map kuning yang sudah usang. Ini adalah semua dokumen yang kumiliki tentang kecelakaan itu. Aldi menerima map itu dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat kliping koran yang sudah menguning, laporan polisi, dan yang membuat napasnya tersedak, 2 sertifikat kematian atas nama Sari dan Aldi. Lihat tanggalnya, bisik Rendra. 2 minggu setelah kecelakaan. Aku bahkan tidak diizinkan melihat jenazah kalian. Keluargaku bilang kondisi terlalu parah untuk dilihat. Aldi memeriksa dokumen-dokumen itu dengan cermat. Sesuatu tidak beres. Tapi ini bukan tanda tangan ibu. Dan nama lengkap ibu salah ditulis. Ibu nama lengkapnya Sari Wahyuningsih. Di sini tertulis Sari Wahyuni. Rendra terkesiap. Apa? Biar kulihat. Ia mengambil dokumen itu dan memeriksanya dengan teliti. Selama ini aku tidak pernah memperhatikan detailnya. Aku terlalu hancur oleh kesedihan. Dan alamatnya juga salah, tambah Aldi sambil menunjuk bagian alamat di sertifikat kematian. Kami tidak pernah tinggal di sini. Kedua pria itu saling memandang, sama-sama menyadari bahwa ada konspirasi besar yang telah memisahkan mereka selama 20 tahun. Bapak, kata Aldi perlahan, siapa yang mengurus semua dokumen ini setelah kecelakaan? Rendra menatap kosong keluar jendela. Orang tuaku. Mereka yang menangani segalanya. Aku terlalu berduka bahkan untuk berpikir jernih. Aldi teringat kata-kata ibunya tentang keluarga Rendra yang tidak menyetujui pernikahan mereka. Ibu selalu bilang, keluarga bapak tidak pernah menerima kami.
Mereka menganggap ibu tidak pantas untuk bapak. Rendra memicingkan mata, seolah-olah teka-teki mulai terpecahkan. Ayahku, dia memang selalu mengatur hidupku. Dia yang memilihkan sekolah, karir, bahkan calon istri yang menurutnya pantas. Siapa calon istri yang dimaksud? Tanya Aldi penasaran. Anak dari partner bisnis ayahku. Tapi aku menolak karena sudah jatuh cinta pada ibumu. Rendra berjalan mondar-mandir. Beberapa minggu sebelum kecelakaan, ayahku mengancam akan mengucilkanku dari keluarga jika tidak menuruti keinginannya. Suasana di ruangan itu semakin tegang. Potongan-potongan puzzle mulai membentuk gambaran yang mengerikan. Bapak berpikir. Aldi hampir tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Keluarga bapak sengaja? Tidak, bantah Rendra dengan cepat, tapi kemudian diam. Matanya menunjukkan konflik yang dalam. Tapi, semua bukti ini, kebetulan yang terlalu sempurna. Tiba-tiba, telepon di meja Rendra berdering. Dengan enggan, ia mengangkatnya. Ya. Katakan padanya aku sedang ada rapat penting. Ia mendengarkan sebentar, lalu wajahnya berubah. Dia di sini? Sekarang? Saat Rendra menutup telepon, wajahnya pucat. Ayahku ada di bawah. Dia ingin bertemu. Aldi merasa dadanya sesak. Apa yang harus kita lakukan? Rendra berpikir sejenak. Lalu wajahnya menunjukkan tekad. Kamu bersembunyi di ruangan sebelah. Dengarkan setiap percakapan kami. Mungkin kita akan mendapatkan kebenaran langsung dari sumbernya. Dengan jantung berdebar kencang, Aldi masuk ruangan kerja kecil yang terhubung dengan ruang utama. Dari balik pintu yang terbuka sedikit, ia bisa melihat dan mendengar segala sesuatu yang terjadi. Beberapa menit kemudian, seorang pria tua dengan tongkat elegan masuk ke ruangan. Wajahnya tampak tegas dan berwibawa, tapi ada kekakuan dalam caranya berjalan. Rendra, kenapa kau membatalkan rapat dengan investor Jepang? Itu sangat tidak profesional. Hardik pria tua itu tanpa basa-basi. Ayah, ada sesuatu yang lebih penting, jawab Rendra dengan suara datar. Lebih penting dari bisnis keluarga? Tidak ada yang lebih penting dari bisnis keluarga. Sang ayah membentak. Bagaimana dengan keluarga sendiri? Ayah? Tanya Rendra tiba-tiba. Keluarga yang sebenarnya. Pria tua itu terdiam sejenak. Apa maksudmu? Ayah ingat Sari dan anakku. Wajah pria tua itu berkerut. Sudah 20 tahun, Rendra. Sudah waktunya move on. Lihatlah dirimu sekarang. Sukses, kaya, dihormati. Semua berkat keputusanku waktu itu. Keputusan apa, ayah? Desak Rendra, suaranya mulai meninggi. Keputusan untuk membawamu pergi dari semua kenangan menyedihkan itu. Tapi kenapa ayah tidak mengizinkanku melihat jenazah mereka? Kenapa semua dokumen berantakan? Dan kenapa? Rendra mengambil napas dalam. Kenapa mereka ternyata masih hidup? Dari balik pintu, Aldi melihat tubuh pria tua itu kaku. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri tiba-tiba menunjukkan kepanikan. Siapa yang memberitahumu itu? Tanyanya dengan suara bergetar. Jadi benar. Rendra berteriak. Wajahnya memerah. Ayah tahu mereka masih hidup? Ayah sengaja memisahkan kami. Pria tua itu terduduk di kursi. Tongkatnya jatuh ke lantai dengan suara keras. Aku melakukan yang terbaik untukmu. Nak, perempuan itu, dia tidak pantas untukmu. Dia akan menghancurkan masa depanmu. Jadi ayah yang mengatur semua ini? Kecelakaan? Sertifikat kematian palsu? Rendra hampir tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Bukan seperti itu. Aku hanya memastikan dia tidak akan pernah kembali dalam hidupmu. Pria tua itu menunduk. Aku membayar mereka untuk pergi jauh. Tapi kemudian datang kabar ada kecelakaan mobil. Kupikir itu kebetulan yang sempurna. Jadi aku membuat dokumen palsu. Rendra seperti kehilangan tenaga. Ia jatuh terduduk di kursinya. Selama 20 tahun, ayah membiarkanku percaya bahwa orang yang paling kucintai sudah meninggal.
Ayah membiarkan anakku tumbuh dalam kemiskinan. Ayah membiarkan Sari sakit-sakitan tanpa perawatan yang layak. Aku tidak tahu tentang kondisi mereka. Aku pikir mereka hidup bahagia dengan uang yang kuberikan, bantah pria tua itu. Uang? Ayah memberi mereka uang? Tanya Rendra penuh harap. Tentu. Cukup untuk memulai hidup baru di kota lain. Saat itulah, Aldi tidak bisa menahan diri lagi. Ia keluar dari persembunyian. Itu bohong. Kami tidak pernah menerima uang sepeser pun. Ibu harus bekerja sebagai pembantu, dan saya mengamen di jalan sejak kecil. Pria tua itu terkejut melihat Aldi. Siapa? Siapa kamu? Aldi. Cucu Bapak. Jawab Aldi dengan suara tegas. Cucu yang Bapak biarkan hidup menderita selama 20 tahun. Pria tua itu memandangi Aldi dengan wajah pucat. Matanya beralih antara Rendra dan Aldi, seolah-olah baru menyadari besarnya kesalahan yang telah diperbuatnya. Aku tidak tahu, bisiknya. Aku menyuruh orangku memberikan uang itu langsung pada Sari. Aku berjanji. Rendra berdiri, wajahnya penuh dengan campuran amarah dan kesedihan. Siapa yang ayah suruh menyerahkan uang itu? Bambang, driver kita dulu. Rendra dan Aldi saling memandang. Nama yang sama, Bambang, muncul dalam cerita Sari sebagai orang yang mengancam akan menyakiti Aldi jika mereka tidak pergi meninggalkan kota. Ternyata, kata Rendra dengan suara hancur, selama ini kita semua menjadi korban dari kebohongan yang sama. Ruangan itu terasa sunyi, hanya diisi oleh desahan napas dan beban kesedihan yang terlalu berat untuk diungkapkan dengan kata-kata. 20 tahun yang terbuang, penderitaan yang tidak perlu, dan sebuah keluarga yang hancur karena keserakahan dan prasangka. Ayah, kata Rendra akhirnya, ayah harus pergi sekarang. Dan, aku butuh waktu untuk memproses semua ini. Setelah pria tua itu pergi dengan langkah tertatih, Rendra memandang Aldi dengan mata berkaca-kaca. Maafkan aku, nak. Maafkan ayahmu yang bodoh ini. Tapi Aldi menggeleng. Bukan Bapak yang harus meminta maaf. Tapi sekarang kita tahu kebenarannya. Kebenaran itu pahit. Tapi setidaknya kini mereka tahu. Dan untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, jalan untuk memperbaiki semuanya akhirnya terbuka. Malam itu, Aldi dan Rendra duduk berhadapan di ruang kerja yang megah, dikelilingi oleh tumpukan dokumen dan map-map lama. Lampu kota yang berkelap-kelip di luar jendela seolah menari-nari menyaksikan dua generasi yang terpisah oleh waktu, kini bersatu untuk mengungkap konspirasi yang telah merenggut 20 tahun kehidupan mereka. Dimulai dari awal, ucap Rendra sambil mengeluarkan buku harian tua dari laci meja kerjanya. Ini adalah jurnal yang kutulis setelah kejadian itu. Aldi menerima buku itu dengan hati-hati. Sampul kulitnya sudah usang, halamannya menguning. Saat membukanya, ia melihat coretan-coretan tak beraturan, puisi sedih, dan catatan-catatan yang menunjukkan betapa hancurnya Rendra saat itu. Bapak benar-benar mencintai ibu, ya? Bisik Aldi, matanya tak lepas dari sebuah sketsa wajah Sari yang digambar dengan detail menakjubkan. Dengan segenap jiwaku, jawab Rendra dengan suara serak. Setiap halaman di buku itu adalah kesaksian betapa dalamnya cintaku pada ibumu. Mereka berdua kemudian menyusun timeline peristiwa. Mulai dari pertemuan Rendra dan Sari, penentangan keluarga, ancaman dari ayah Rendra, hingga hari naas ketika Sari dan Aldi kecil menghilang. Bambang, gumam Aldi tiba-tiba. Ibu sering menyebut nama itu. Dia yang mengancam akan menyakiti saya jika ibu tidak pergi. Rendra mengangguk. Wajahnya muram. Bambang adalah sopir keluarga kami selama 15 tahun. Dia tahu segalanya tentang keluarga kami. Di mana dia sekarang? Tanya Aldi. Masih bekerja untuk perusahaan kami, tapi sekarang sebagai kepala logistik di gudang pusat. Rendra menatap Aldi. Kau ingin menemuinya? Kita harus, jawab Aldi tegas. Dia adalah kunci dari semua ini. Keesokan harinya, dengan menggunakan mobil sederhana untuk menyamar, Rendra dan Aldi pergi ke gudang perusahaan di pinggir kota. Saat melihat Bambang, kini sudah beruban dan lebih gemuk, sedang memeriksa dokumen pengiriman, Aldi merasakan amarah yang membara. Biarkan aku yang bicara dulu, bisik Rendra pada Aldi sebelum mendekati Bambang. Pak Rendra,
Terkejut Bambang saat melihat bosnya muncul tiba-tiba. "Apa yang bisa saya bantu?" Rendra tersenyum tipis. "Aku hanya ingin bertanya tentang sesuatu yang terjadi 20 tahun yang lalu, Bambang. Tentang Sari." Wajah Bambang langsung berubah pucat. Saya tidak ingat, Pak." "Tidak ingat?" Rendra melangkah lebih dekat. "Padahal ayahku bilang, kamulah yang menyerahkan uang pada Sari untuk pergi jauh." Bambang berkeringat dingin. Saya hanya menjalankan perintah, Pak." Saat itulah, Aldi tidak bisa menahan diri lagi. Ia mendekat dengan langkah tegas. "Apakah termasuk dalam perintah itu untuk mengancam akan menyakiti bayi berumur 2 tahun? Bambang terbelalak melihat Aldi. Siapa kamu?" "Aldi, bayi yang kau ancam dulu." Tubuh Bambang gemetar. Ia memandang Rendra, lalu kembali pada Aldi. Saya hanya melakukan pekerjaan saya." "Pekerjaan?" hardik Aldi, suaranya bergetar marah. "Memisahkan keluarga adalah pekerjaan? Membiarkan seorang ibu dan anak hidup dalam penderitaan adalah pekerjaan?" Rendra meletakkan tangan di bahu Aldi. "Tenang, Nak." Ke Bambang dia berkata, "Aku butuh kebenaran, Bambang. Semua kebenaran." Bambang menunduk. Bahunya naik turun. "Baiklah," bisiknya akhirnya. "Tapi, bisakah kita bicara di tempat yang lebih privat?" Mereka bertiga masuk ke ruang rapat kecil di gudang. Dengan suara bergetar, Bambang mulai bercerita. "Waktu itu, Bapak Hartono, ayah Anda, memerintahkan saya untuk menemui Ibu Sari. Saya harus menyampaikan bahwa Anda sudah tidak mencintainya lagi dan akan menikah dengan wanita pilihan keluarga." Rendra menggigit bibirnya. "Lanjutkan." "Ibu Sari tidak percaya. Dia ingin menemui Anda langsung. Tapi Bapak Hartono bilang, jika Ibu Sari tidak mau pergi dengan baik-baik, ada konsekuensinya." Bambang menatap Aldi dengan penuh penyesalan. "Saya hanya bilang bahwa keselamatan bayi Aldi tidak bisa dijamin jika mereka tidak pergi." Aldi mengepalkan tangan. "Lalu uang yang katanya diberikan pada ibu? Uang itu?" Bambang menarik napas dalam. "Bapak Hartono memang memberikan uang yang cukup besar. Tapi saya..." "Kau ambil untuk dirimu sendiri," tebak Rendra dengan suara berbahaya. Bambang mengangguk pelan. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Saya waktu itu punya utang judi yang besar. Saya pikir tidak ada yang akan tahu." Ruangan itu senyap. Kebenaran yang terungkap ternyata lebih keji dari yang mereka bayangkan. Bukan hanya konspirasi keluarga, tapi juga pengkhianatan oleh orang yang dipercaya. "Dan kecelakaan mobil?" tanya Rendra. "Apa yang sebenarnya terjadi?" "Itu benar-benar kecelakaan, Pak," jawab Bambang cepat. "Tapi ketika Bapak Hartono tahu tentang itu, dia melihatnya sebagai kesempatan untuk memastikan Ibu Sari tidak akan pernah kembali." Jejak-jejak kebenaran mulai membentuk gambar yang utuh. Sebuah konspirasi yang dimotivasi oleh keserakahan, prasangka, dan pengkhianatan. "Ada satu hal lagi," kata Aldi tiba-tiba. "Siapa yang memberitahu ibu bahwa Bapak sudah meninggal dalam kecelakaan yang sama?" Bambang menunduk lebih dalam. "Saya," bisiknya nyaris tak terdengar. "Bapak Hartono menyuruh saya menyampaikan bahwa Pak Rendra ada di mobil lain yang juga jatuh ke jurang dan meninggal." Rendra menghela napas panjang. 20 tahun kebohongan. 20 tahun kehidupan yang terampas. Semua karena ambisi seorang ayah dan keserakahan seorang karyawan. "Apa yang harus kita lakukan padanya, Nak?" tanya Rendra pada Aldi. Aldi memandang Bambang yang kini terlihat tua dan penuh penyesalan. Biarkan dia hidup dengan penyesalannya. Tapi, dia harus mengembalikan semua uang yang seharusnya untuk ibu, dengan bunga. Bambang mengangguk cepat. "Saya akan jual semua yang saya punya. Saya akan kembalikan semuanya." Saat berjalan keluar dari gudang, Aldi merasakan campuran perasaan yang aneh. Di satu sisi, ada kepuasan karena akhirnya mengetahui kebenaran. Tapi di sisi lain, ada kesedihan yang dalam karena menyadari betapa mudahnya sebuah keluarga dihancurkan oleh kebohongan. "Kini kita tahu,"
kata Rendra sambil memandang Aldi. Tapi yang lebih penting adalah apa yang akan kita lakukan dengan kebenaran ini. Aldi mengangguk. Pertama, kita harus membawa ibu ke rumah sakit terbaik. Lalu, mungkin perlahan-lahan, memperkenalkan ibu pada kehidupan yang seharusnya dia jalani selama ini. Rendra tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka, senyum itu sampai ke matanya. Dan kau, nak, ada yang kau inginkan? Aldi memandang ayahnya. Saya hanya ingin keluarga kita akhirnya bersatu. Perjalanan pulang mereka kali ini terasa berbeda. Beban kebohongan telah terangkat, digantikan oleh harapan untuk masa depan yang lebih baik. Meski 20 tahun telah terbuang, mereka masih punya sisa waktu untuk memperbaiki segalanya. Dan kali ini, tidak ada yang akan memisahkan mereka lagi. Mobil mewah yang dikemudikan Rendra berhenti di depan gubuk reot yang menjadi rumah Aldi dan Sari selama 20 tahun. Kontras antara kemewahan mobil dan kemiskinan lingkungan sekitar begitu menyayat hati. Rendra duduk termenung sejenak. Matanya berkaca-kaca melihat kondisi tempat tinggal keluarganya. Selama ini, kalian tinggal di sini? Tanyanya suara bergetar. Aldi mengangguk pelan. Ibu bersikeras tidak mau pindah. Katanya, suatu hari bapak akan kembali dan mencarinya di sini. Kalimat itu seperti pisau yang menancap di dada Rendra. Aku tidak pantas memaafkan diriku sendiri. Mereka berdua turun dari mobil, menarik perhatian tetangga-tetangga yang penasaran. Bu RT yang dulu pernah mengancam Aldi, kini terpana melihat pemandangan tidak biasa itu. Aldi, siapa ini? Tanyanya penuh rasa ingin tahu. Ini ayah saya, jawab Aldi dengan suara tegas, membuat beberapa tetangga yang mendengar terkesima. Dengan langkah berat, Rendra mengikuti Aldi masuk ke dalam gubuk yang gelap dan pengap. Saat matanya menyesuaikan dengan cahaya redup di dalam, ia melihat Sari terbaring di dipan tua, wajahnya pucat dan tubuhnya semakin kurus. Sari, bisik Rendra, suaranya nyaris tak terdengar. Sari yang sedang terlelap, perlahan membuka matanya. Saat melihat sosok Rendra berdiri di depan pintu, ia mengira sedang bermimpi. Rendra? Apakah aku sudah mati? Tanyanya dengan suara lemah. Rendra bergegas mendekat, berlutut di samping dipan. Ida, Seng, aku di sini. Aku benar-benar di sini. Dia menggenggam tangan Sari yang dingin, merasakan betapa ringannya tubuh wanita yang dulu dicintainya itu. Air matanya akhirnya tak terbendung. Saya minta maaf, Sari. Maafkan aku untuk semuanya. Sari mengangkat tangan gemetarnya, menyentuh wajah Rendra seolah memastikan bahwa ini bukan ilusi. Selama 20 tahun, aku menunggumu. Aldi yang menyaksikan dari pintu, merasa dadanya sesak oleh haru. Ini adalah momen yang selalu diimpikan ibunya, dan akhirnya terwujud setelah penantian begitu lama. Bagaimana kau menemukan kami? Tanya Sari setelah beberapa saat terdiam. Dompetku, jawab Rendra sambil tersenyum getah. Dompetku jatuh dan ditemukan oleh Aldi. Di dalamnya ada foto kita bertiga. Sari memandang Aldi dengan bangga. Anakku yang jujur. Lebih dari jujur, Bu, sahut Aldi. Dia juga pemberani. Dia yang berani menghadapi semua rintangan untuk menemui Bapak. Rendra mengangguk. Dia mewarisi keberanianmu, Sari. Percakapan mereka terputus oleh batuk-batuk parah Sari. Rendra dengan sigap membantu Sari duduk dan memberinya air. Kita harus membawamu ke rumah sakit terbaik, kata Rendra tegas. Aku sudah menghubungi dokter spesialis terbaik di kota. Tapi Sari menggeleng. Tidak perlu, Rendra. Biaya pengobatanku terlalu mahal. Jangan khawatir tentang biaya, balas Rendra sambil menggenggam tangan Sari lebih erat. Selama 20 tahun aku tidak ada untukmu. Biarkan aku menebus semua itu sekarang. Aldi mendekat. Ibu, sebaiknya kita dengarkan Bapak. Kesehatan ibu yang utama. Sari memandangi kedua pria yang paling berarti dalam hidupnya. Baiklah, untuk kalian berdua. Rendra segera mengangkat telepon dan memberi perintah pada asistennya untuk mempersiapkan segala sesuatu. Dalam waktu singkat, ambulans khusus sudah datang menjemput Sari. Saat Sari dibawa ke ambulans,
Tetangga-tetangga berkerumun menyaksikan. Bu RT mendekati Aldi dengan wajah malu. "Aldi, saya minta maaf untuk semua yang dulu," katanya dengan suara pelan. Aldi tersenyum. "Tidak apa-apa, Bu RT. Semua sudah terjadi." Tapi Rendra yang mendengar percakapan itu mendekat. "Ada masalah?" Bu RT langsung gugup. "Tidak, Pak. Hanya salah paham kecil." Rendra memandang Aldi, lalu kembali pada Bu RT. "Saya dengar Anda adalah RT di sini. Mulai besok, saya akan membangun kembali kawasan ini. Semua warga akan mendapat rumah yang layak." Bu RT terkesima. "Sungguh, Pak?" "Ya, sebagai rasa terima kasih karena selama ini sudah menjaga keluarga saya." Perjalanan ke rumah sakit dilakukan dengan konvoi 3 mobil. Sari dibawa dengan ambulans khusus, sementara Rendra dan Aldi mengikuti dari belakang. "Bagaimana perasaanmu, Nak?" tanya Rendra pada Aldi saat mereka berkendara. "Aneh," jawab Aldi jujur. "Selama ini saya membayangkan berbagai skenario pertemuan kalian. Tapi kenyataannya, lebih emosional dari yang saya bayangkan." Rendra menghela napas. "Aku masih tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Bagaimana mungkin aku begitu bodohnya sampai termakan kebohongan selama 20 tahun? Bapak tidak bisa disalahkan," kata Aldi. "Bapak juga menjadi korban." Di rumah sakit mewah, Sari langsung mendapat perawatan intensif. Tim dokter yang terdiri dari beberapa spesialis segera memeriksanya. Setelah pemeriksaan panjang, dokter utama menemui Rendra dan Aldi di ruang tunggu VIP. "Kondisi Ibu Sari cukup kritis," kata dokter dengan wajah serius. "Ginjalnya sudah tidak berfungsi dengan baik, dan perlu transplantasi segera." Rendra langsung berdiri. "Apakah saya bisa menjadi donor? Tes darah saya, tes apapun. Lakukan semuanya." Dokter mengangguk. "Kita akan lakukan tes kecocokan terlebih dahulu. Tapi yang lebih penting, Ibu Sari perlu motivasi untuk sembuh. Secara psikologis, dia melalui trauma yang sangat berat." Aldi memandang kamar tempat ibunya dirawat. "Dia punya motivasi sekarang, dokter. Keluarganya akhirnya kembali utuh." Saat mereka berdua akhirnya diizinkan menemui Sari, mereka menemukannya sedang tersenyum kecil melihat pemandangan kota dari jendela kamar yang mewah. "Selama ini, aku lupa bagaimana indahnya dunia," bisik Sari. Rendra mendekat dan mencium keningnya. "Kita akan menikmati semua keindahan itu bersama-sama. Aku janji." Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, keluarga kecil itu akhirnya berkumpul kembali. Meski dalam keadaan sakit, Sari terlihat lebih bahagia dari yang pernah Aldi lihat seumur hidupnya. "Besok," kata Rendra sambil memegang tangan Sari dan Aldi, "kita akan mulai hidup baru. Tidak ada lagi yang akan memisahkan kita." Dan untuk pertama kalinya, Aldi merasa lengkap. Keluarganya mungkin terlambat 20 tahun, tapi akhirnya mereka menemukan jalan kembali ke pelukan satu sama lain. Kamar rumah sakit yang mewah itu sunyi, hanya diisi oleh bunyi monitor yang teratur dan desahan napas Sari yang sedang terlelap. Rendra duduk di samping tempat tidur. Tangannya masih menggenggam erat tangan Sari yang dingin. Aldi berdiri di dekat jendela, memandangi kota yang tak pernah tidur, mencerna semua kejadian yang telah mengubah hidup mereka dalam hitungan hari. "Tidak bisakah kita membawanya ke rumah saja?" bisik Rendra, matanya tak lepas dari wajah Sari yang pucat. "Aku punya kamar yang lebih nyaman, dengan perawat pribadi." Aldi menoleh. "Biarkan dokter yang memutuskan, Bapak. Ibu butuh perawatan intensif sekarang." Rendra menghela napas panjang. Setiap kali melihatnya seperti ini, rasanya seperti ada pisau yang mengoyak-ngoyak dadaku. Aldi mendekat, duduk di kursi di seberang ayahnya. "Ceritakan pada saya, bagaimana ibu dulu, sebelum semua ini terjadi." Senyum kecil mengembang di bibir Rendra. "Ibumu dulu, dia adalah wanita terhebat yang pernah ku kenal. Pemberani, cerdas, dan punya semangat hidup yang luar biasa." Dia memandang jauh, seolah-olah bisa melihat masa lalu melalui dinding rumah sakit. "Kami bertemu di kampus. Aku mahasiswa bisnis, dia mahasiswa seni.
Semua teman-temanku heran mengapa aku memilihnya, tapi bagiku, dia adalah oase di tengah kehidupan bisnis keluargaku yang kaku. Apakah keluarga Bapak langsung menolaknya? Tanya Aldi penasaran. Sejak awal, jawab Rendra getir. Ayahku bilang, seorang penari tradisional tidak pantas menjadi istri pewaris perusahaan keluarga. Tapi ibumu, dia tidak peduli. Dia bilang, cinta kami lebih kuat dari segalanya. Mereka terdiam sejenak, mendengarkan bunyi monitor yang tetap stabil. Setelah kamu lahir, lanjut Rendra, suaranya lebih lembut. Sari memutuskan untuk berhenti menari. Dia bilang, ingin fokus mengasuhmu. Tapi ayahku, dia menganggap itu sebagai bukti bahwa Sari tidak punya ambisi. Aldi menggeleng. Saya tidak mengerti. Mengapa kakek begitu membenci ibu? Bukan membenci, nak. Tapi, ayahku adalah produk dari sistem yang berbeda. Baginya, pernikahan adalah tentang menyatukan kekuatan bisnis, bukan tentang cinta. Tiba-tiba, Sari bergerak-gerak dalam tidurnya. Jangan ambil anakku. Bisiknya dalam tidur. Rendra segera membelai pelannya. Tenang, sayang. Kami di sini. Aku dan Aldi di sini. Sari membuka matanya perlahan. Aku bermimpi buruk. Tidak ada yang akan menyakitimu lagi, janji Rendra. Aku berjanji. Sari memandangi mereka berdua dengan mata berkaca. Kadang, aku masih takut ini hanya mimpi. Ini nyata, Bu, kata Aldi sambil memegang tangan ibunya yang lain. Kita bersama lagi. Untuk selamanya. Sari menarik napas dalam. Ada sesuatu yang harus kuberitahukan pada kalian berdua. Wajahnya sangat serius, membuat Rendra dan Aldi saling memandang dengan cemas. Apa itu, sayang? Tanya Rendra pelan. 20 tahun yang lalu, saat Bambang mengancam akan menyakiti Aldi. Sari berhenti, seolah mencari kekuatan untuk melanjutkan. Dia tidak sendirian. Ada seseorang yang bersamanya. Rendra mengerutkan kening. Siapa? Seorang wanita. Dia bilang padaku bahwa dia adalah tunangan resmimu, Rendra, dan bahwa aku hanya mainan bagimu. Rendra terkejut. Itu tidak benar. Aku tidak pernah punya tunangan. Tapi dia menunjukkan foto-foto kalian bersama. Foto di pesta-pesta mewah, bahkan foto di mana kalian berpelukan. Aldi merasa darahnya mendidih. Apakah itu benar, Bapak? Tidak. Maksudku, ya aku pernah menghadiri pesta dengan wanita-wanita yang diaturkan ayahku, tapi tidak pernah ada hubungan serius. Sari mengangguk pelan. Sekarang aku mengerti. Itu semua bagian dari rencana mereka. Tapi waktu itu, aku percaya. Aku pikir kau memang membohongiku. Rendra menunduk. Wajahnya berkerut oleh rasa sakit. Jadi karena itulah kau tidak pernah mencoba menghubungiku. Salah satunya, jawab Sari. Tapi yang lebih penting, wanita itu mengancam akan menyakiti Aldi jika aku tidak pergi. Dia bilang, lebih baik aku pergi dengan damai daripada melihat anakku celaka. Air mata mulai mengalir di pipi Sari. Sebagai ibu, aku tidak punya pilihan lain. Keselamatan anakku adalah segalanya. Aldi memeluk ibunya. Ibu sudah melakukan yang terbaik. Ibu adalah ibu terhebat. Tapi Rendra tampak terguncang. Wanita itu, apa kau masih ingat wajahnya? Sari mengangguk. Aku tidak akan pernah lupa. Dia cantik, tapi matanya dingin, seperti es. Dan namanya? Apa dia menyebutkan namanya? Sylvia Hartono. Rendra terdiam sejenak, lalu wajahnya pucat. Tidak mungkin. Kau kenal dia? Tanya Aldi waspada. Dia adalah sepupuku, anak dari adik ayahku. Ruangan itu senyap. Konspirasi yang mereka ungkap ternyata melibatkan lebih banyak orang dari yang mereka duga. Tapi mengapa? Bisik Sari tak percaya. Apa motifnya? Rendra berdiri dan berjalan ke jendela. Sylvia, dia selalu obsesi padaku sejak kecil.
Keluarga sering bercanda bahwa kami akan menikah suatu hari nanti. Tapi aku tidak pernah menganggapnya serius. Jadi ini tentang cinta yang ditolak, tanya Aldi. Lebih dari itu, jawab Rendra. Sylvia dan ayahku sangat dekat. Dia seperti anak perempuan baginya. Mungkin mereka merencanakan semua ini bersama-sama. Sari menutup mata, tampak lelah. Betapa banyaknya kebohongan, betapa rumitnya jaring yang mereka tenun. Tapi sekarang kita tahu, kata Aldi dengan tekad. Dan kita akan membongkar semua kebenarannya. Rendra kembali ke samping tempat tidur Sari. Pertama-tama, kita harus fokus pada kesembuhanmu. Setelah itu, kita akan hadapi semua ini bersama-sama. Sari memandangi mereka berdua dengan mata penuh cinta. Selama 20 tahun, aku bermimpi tentang momen seperti ini. Tapi kenyataannya, lebih indah dari mimpiku. Malam semakin larut, tapi tidak ada dari mereka yang ingin meninggalkan kamar itu. Keluarga yang terpisah 2 dekade akhirnya bersatu kembali, dan meski dibayangi oleh konspirasi masa lalu, mereka tahu bahwa selama mereka bersama, tidak ada yang tidak bisa mereka hadapi. Besok, kata Rendra sambil menatap Sari dan Aldi, kita akan mulai babak baru kehidupan kita. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi kebohongan. Dan untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, Sari tersenyum dengan damai, mengetahui bahwa akhirnya, setelah perjalanan panjang yang penuh air mata, keluarganya telah kembali utuh. Matahari pagi menyinari kamar rumah sakit dengan lembut, membangunkan Rendra yang tertidur di kursi di samping tempat tidur Sari. Aldi sudah bangun lebih awal, dan sedang membantu perawat memandikan ibunya. Pemandangan itu membuat hati Rendra tersentuh, melihat anaknya yang begitu penyayang dan sabar. Biarkan saya yang melakukannya, Bapak, kata Aldi saat melihat Rendra bangun. Saya sudah terbiasa merawat ibu. Rendra memperhatikan cara Aldi dengan terampil memandikan Sari, mengganti pakaiannya, dan menyuapinya dengan sabar. Setiap gerakan menunjukkan pengalaman bertahun-tahun merawat ibunya yang sakit. Selama ini, kau yang melakukan semua ini sendirian? Tanya Rendra dengan suara bergetar. Aldi mengangguk sambil tersenyum. Ibu sudah melakukan segalanya untuk saya. Merawatnya adalah hal paling kecil yang bisa saya lakukan. Sari memandang Rendra dengan mata berbinar. Aldi adalah anak yang luar biasa. Tanpanya, saya tidak akan bertahan sampai hari ini. Rendra merasa dadanya sesak. Aku ingin memahami kehidupan kalian. Benar-benar memahami. Hari itu, setelah memastikan Sari dalam perawatan dokter terbaik, Rendra mengajak Aldi untuk mengunjungi tempat-tempat yang menjadi bagian dari kehidupan mereka selama ini. Perjalanan pertama adalah ke perempatan jalan tempat Aldi biasa mengamen. Saat mereka tiba, beberapa pengamen lain langsung menyambut Aldi dengan hangat. Aldi, katanya kamu sudah jadi orang kaya sekarang, sapa seorang pengamen tua dengan senyum lebar. Aldi memeluk pria tua itu. Masih Aldi yang sama, Pak Darjo. Ini ayah saya. Semua mata tertuju pada Rendra yang berdiri dengan setelan mahal di tengah jalanan yang sibuk. Jadi ini ayahmu yang selama ini kau cari? Tanya Pak Darjo. Akhirnya ketemu juga. Rendra memperhatikan lingkungan di mana Aldi bekerja. Bau asap knalpot, suara klakson yang memekakan telinga, dan terik matahari yang menyengat. Ini adalah dunia yang sama sekali asing baginya. Setiap hari kau bekerja di sini? Tanya Rendra pada Aldi. Aldi mengangguk. Terkadang dari pagi sampai malam. Tergantung cuaca dan rezeki. Seorang anak pengamen kecil mendekat. Kak Aldi, ajari saya main biola seperti kemarin dong. Rendra memperhatikan bagaimana Aldi dengan sabar mengajari anak itu memegang biola dengan benar. Dia seperti guru bagi mereka, bisik Rendra pada Pak Darjo. Pak Darjo mengangguk bangga. Aldi anak baik. Meskipun hidupnya susah, selalu mau berbagi. Sering bagi makanan kalau dapat rezeki lebih, atau mengajari anak-anak lain main musik. Perjalanan berikutnya adalah ke pasar tradisional tempat Sari biasa bekerja sebelum sakit parah. Para pedagang menyambut Aldi dengan hangat. Ibu Sumi, masih jualan sayur? Sapa Aldi pada seorang wanita paruh baya. Aldi, dengar-dengar ibumu dirawat di rumah sakit mewah?
Syukurlah, jawab Ibu Sumi sambil memandangi Rendra penasaran. Iya, Bu. Ini ayah saya, Rendra. Ibu Sumi langsung memeluk Rendra. Akhirnya, Sari sudah menunggu lama sekali. Rendra terkejut dengan sambutan hangat itu. Anda kenal Sari? Tentu. Dulu kami sering kerja sama. Sari jahit baju, saya jual di pasar. Wanita yang kuat sekali. Meskipun sakit-sakitan, tetap bekerja untuk sekolahkan Aldi. Seorang tukang jamu lewat. Aldi, katanya sudah ketemu ayah? Ini dia. Begitu terus sepanjang jalan. Setiap orang mengenal Aldi dan Sari. Setiap orang punya cerita tentang perjuangan mereka. Yang paling menyentuh adalah ketika mereka mengunjungi sekolah tempat Aldi dulu belajar. Seorang guru tua masih ingat betul dengan Aldi. Aldi, anak yang paling rajin dan pintar di kelas. Sapa Bu Ani, guru SD Aldi dulu. Selalu ranking 1, meskipun harus membantu ibunya bekerja sampai malam. Rendra memperhatikan foto-foto lama di dinding sekolah. Ada foto Aldi kecil menerima penghargaan, berdiri dengan baju yang sudah lusuh tapi dengan senyum bangga. Pernah suatu kali, cerita Bu Ani, Aldi tidak masuk sekolah karena ibunya sakit. Tapi dia tetap mengerjakan semua tugas dan ujian di rumah. Hasilnya tetap sempurna. Rendra memandang Aldi dengan takjub. Kau tidak pernah memberitahuku bahwa kau pintar dalam pelajaran. Aldi hanya tersenyum malu. Biasa saja, Bapak. Tapi Bu Ani membantah. Biasa? Aldi bisa mendapat beasiswa ke universitas ternama. Tapi dia menolak karena harus merawat ibunya. Informasi itu seperti pukulan bagi Rendra. Kau menolak beasiswa. Merawat ibu lebih penting, jawab Aldi sederhana. Perjalanan terakhir adalah ke gubuk mereka yang reot. Kali ini, Rendra meminta waktu sendirian di dalam. Dia duduk di lantai, memandangi foto-foto Sari dan Aldi yang tertempel di dinding. Foto Aldi kecil pertama kali naik sepeda. Foto Sari masih sehat dengan senyum cerah. Foto-foto ulang tahun sederhana. Selama ini, mereka hidup dengan penuh cinta dan kebahagiaan, meski dalam kesederhanaan, bisik Rendra pada diri sendiri. Saat keluar dari gubuk, mata Rendra berkaca-kaca. Aku sekarang mengerti. Mengerti apa, Bapak? Tanya Aldi. Mengerti bahwa kekayaan bukanlah segalanya. Kalian mungkin miskin secara materi, tapi kaya akan cinta dan kebahagiaan. Sementara aku, selama 20 tahun ini hidup dalam kemewahan tapi kosong. Aldi memegang bahu ayahnya. Tapi sekarang kita bersama. Itu yang penting. Kembali ke rumah sakit, Rendra langsung menemui Sari dan memeluknya erat. Maafkan aku, bisiknya. Maafkan aku untuk semua tahun yang terbuang. Sari tersenyum. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Yang penting kita bersama sekarang. Malam itu, Rendra mengumpulkan semua stafnya di rumah sakit. Mulai besok, saya akan mendirikan yayasan untuk membantu keluarga-keluarga seperti yang pernah dialami Sari dan Aldi. Dana pendidikan untuk anak-anak kurang mampu, bantuan pengobatan untuk yang sakit, dan pelatihan kerja untuk yang membutuhkan. Aldi memandang ayahnya dengan bangga. Itu ide yang bagus, Bapak. Tidak, bantah Rendra. Ini bukan ide bagus. Ini kewajiban. Setelah melihat sendiri bagaimana kehidupan sebenarnya di luar sana, aku tidak bisa tinggal diam. Pengalaman hari itu telah mengubah Rendra selamanya. Dia menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang uang atau kemewahan, tapi tentang cinta, keluarga, dan kemampuan untuk berbagi dengan sesama. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rendra merasa benar-benar kaya, bukan karena jumlah uang di banknya, tapi karena memiliki keluarga yang mencintainya tanpa syarat. 6 bulan telah berlalu sejak pertemuan bersejarah antara Aldi, Sari, dan Rendra. Kini, mereka berdiri bersama di atas panggung megah sebuah gedung konser bergengsi, disoroti oleh lampu-lampu terang dan disambut tepuk tangan riuh dari penonton yang memadati aula. Aldi, dengan biola kesayangannya yang kini telah direstorasi dengan sempurna, memandang orang tuanya yang duduk di baris paling depan dengan mata berkaca-kaca. Untuk ibu dan bapak, bisiknya sebelum mengangkat gagang biola, dan untuk semua mimpi yang akhirnya menjadi kenyataan.
Konser amal bertajuk Melodi Kebahagiaan. Ini adalah ide Aldi, sebagai wujud syukur sekaligus penggalangan dana untuk yayasan yang didirikan Rendra. Seluruh penjualan tiket akan disumbangkan untuk membantu anak-anak kurang mampu mengakses pendidikan musik. Sari, yang kini telah menjalani transplantasi ginjal dengan sukses dan donor ternyata adalah Rendra sendiri. Mereka memiliki kecocokan yang sempurna, duduk dengan wajah berseri-seri. Pipinya yang dulu pucat kini telah merona sehat, dan senyumnya yang dulu selalu muram kini merekah bahagia. Tangannya yang tergenggam erat dengan Rendra menjadi bukti nyata cinta yang berhasil bertahan melintasi waktu. "Apakah kau bangga padanya?" bisik Rendra sambil menatap Aldi yang mulai memainkan biolanya. "Lebih dari bangga," jawab Sari dengan suara bergetar haru. "Dia adalah alasan aku bertahan selama ini." Di atas panggung, Aldi memainkan komposisi khusus yang ditulisnya sendiri, sebuah melodi yang menceritakan perjalanan hidupnya. Setiap nada seolah bercerita tentang kesedihan masa kecilnya, perjuangan mengamen di jalanan, pertemuan tak terduga dengan ayahnya, dan akhirnya kebahagiaan yang mereka rasakan sekarang. Setelah konser usai, keluarga kecil itu berkumpul di belakang panggung. Aldi langsung memeluk kedua orang tuanya. "Terima kasih," katanya dengan suara gemetar. "Tanpa kalian, tidak akan ada konser ini. Tidak akan ada yayasan. Tidak akan ada keluarga yang utuh." Rendra mengusap punggung anaknya. "Kamilah yang harus berterima kasih padamu, Nak. Kau yang membawa kita kembali bersama." Malam itu, di apartemen mewah Rendra yang kini telah menjadi rumah mereka bertiga, mereka duduk bersama di balkon yang menghadap langsung ke kota. Pemandangan lampu-lampu yang berkelap-kelip seolah menyaksikan kebahagiaan keluarga yang akhirnya menemukan jalannya kembali. "Ada yang ingin kubicarakan," kata Rendra tiba-tiba, mengambil kotak kecil dari sakunya. "20 tahun yang lalu, aku tidak sempat memberikan ini padamu, Sari." Dia membuka kotak itu, memperlihatkan cincin pertunangan berlian yang indah. "Aku sudah membelinya seminggu sebelum kita terpisah." Sari menutup mulutnya. Air mata mengalir deras. "Rendra, jadi sekarang, di hadapan Aldi sebagai saksi kita," lanjut Rendra sambil berlutut. "Maukah kau menikahiku, Sari? Untuk kedua kalinya, dan untuk selamanya?" "Ya, tentu saja ya," jawab Sari sambil memeluk erat tunangannya. Aldi tersenyum lebar, mengambil biolanya dan memainkan lagu ceria untuk merayakan momen bahagia itu. Akhirnya, sebuah pernikahan yang seharusnya terjadi 20 tahun lalu. Beberapa minggu kemudian, pernikahan sederhana namun penuh makna dilangsungkan di taman rumah sakit tempat Sari dirawat dulu. Semua staf medis yang membantu kesembuhan Sari diundang, begitu juga dengan para pengamen teman Aldi, pedagang pasar, guru-guru, dan tentu saja Maya, resepsionis yang berani membantu Aldi. Bahkan Bu RT dan tetangga-tetangga mereka yang dulu ikut menyaksikan perjuangan Sari dan Aldi hadir dengan air mata bahagia. "Lihatlah," bisik Sari pada Rendra saat mereka berdiri di altar. "Inilah keluarga kita. Bukan hanya kita bertiga, tapi semua orang yang telah mendukung kami selama ini." Rendra memandang sekeliling dengan hati penuh syukur. "Mereka adalah bukti bahwa selama ini kalian tidak sendirian. Dan aku berjanji, kita akan selalu membalas kebaikan mereka." Setelah upacara pernikahan, Aldi naik ke panggung kecil dengan biolanya. "Ada satu lagi pengumuman yang ingin saya sampaikan," katanya dengan senyum lebar. "Mulai semester depan, saya akan kuliah di jurusan musik, dengan beasiswa penuh." Sorak-sorai menggema di seluruh ruangan. Sari memeluk erat Rendra, tidak bisa menyembunyikan kebanggaannya. "Anak kita akan menjadi musikus hebat," bisik Sari. "Dan yang paling penting, dia akan mewujudkan semua mimpinya," tambah Rendra bangga. Kini, kehidupan mereka telah berubah sepenuhnya. Rendra tidak hanya menjadi CEO yang sukses, tapi juga filantropis yang peduli pada sesama. Sari, dengan kesehatan yang telah pulih, menjadi direktur yayasan mereka dan aktif membantu keluarga-keluarga kurang mampu. Sedangkan Aldi, selain berkuliah, tetap mengamen, tapi kini di panggung-panggung amal untuk mengumpulkan dana bagi mereka yang membutuhkan. Suatu sore, mereka bertiga kembali mengunjungi perempatan jalan tempat Aldi dulu mengamen. Kali ini, mereka datang dengan mobil sederhana dan membagikan makanan serta bantuan pada para pengamen dan anak jalanan. "Tidak pernah kusangka,"
bisik Aldi pada orang tuanya, bahwa dompet yang kutemukan di pinggir jalan akan membawa kita pada akhir yang begitu indah. Rendra memeluk bahu anaknya. Karena kejujuran dan ketekunanmu, Nak, bukan dompetnya. Sari tersenyum, matanya menerawang pada jalanan yang dulu menjadi tempat perjuangan mereka. Kadang, hidup memang seperti melodi yang indah. Ada nada-nada sedih, ada irama yang cepat, tapi jika dimainkan dengan hati, akhirnya akan menghasilkan harmonisasi yang sempurna. Mereka bertiga berdiri berpelukan di tengah keramaian kota, menyaksikan matahari terbenam yang menebar cahaya keemasan. 20 tahun yang terpisah, penderitaan, air mata, dan perjuangan, semua telah terbayar lunas dengan kebahagiaan yang mereka rasakan saat ini. Dan seperti melodi indah dari biola Aldi, kehidupan keluarga mereka akhirnya menemukan harmoninya yang sempurna, sebuah simfoni cinta yang terbuktikan mampu mengalahkan waktu, jarak, dan semua rintangan.